Aku meraup 2 miliar dari rahasia besar, lalu menghamburkan 100 juta demi memesan 10.000 meja perjamuan. Semua menganggapku si kaya baru yang sombong. Tunanganku bahkan memakiku gila. Namun, hanya aku yang tahu. Dalam 2 minggu lagi, limbah nuklir akan mulai menenggelamkan dunia dalam bencana. Kebocoran laboratorium virus akan memicu mutasi global yang mengerikan. 80% umat manusia akan berubah menjadi zombie haus darah. Tanaman dan hewan pun ikut bermutasi menjadi monster. Sejak saat itu, posisi manusia berbalik, kita hanyalah mangsa di puncak rantai makanan. Para penyintas terpaksa meringkuk di bunker persembunyian yang gelap. Hanya segelintir orang beruntung yang mampu bertahan hidup di neraka itu. Mereka akan membangkitkan kekuatan mutasi untuk melawan. Ada yang menguasai es dan salju, menjelma menjadi ratu musim dingin yang mampu membekukan segalanya. Dengan satu sentuhan, semuanya membeku. Sementara yang lain, membangkitkan kekuatan luar biasa untuk memanipulasi logam dan baja sesuka hati mereka. Mereka membangun benteng kiamat yang tak tertembus. Sebagian lagi melatih fisik hingga mencapai tingkat dewa agar bisa bergerak bebas tanpa hambatan. Menerjang jutaan mayat hidup tanpa rasa takut, dan aku. Secara ajaib membangkitkan kekuatan spasial untuk bertahan di tengah kiamat yang kejam ini. Saat kiamat tiba, makanan menjadi harta yang lebih berharga dari nyawa. Namun dengan kemampuan spasiaku, aku mampu menimbun logistik dalam jumlah raksasa. Ruang dimensiku penuh dengan sumber daya untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi benarlah kata pepatah, di akhir zaman, kebaikan justru bisa membunuhmu. Bunuhlah si sok suci lebih dulu. Niat tulusku membantu orang lain justru dibalas dengan pengkhianatan yang sangat menyakitkan dan kejam. Mereka mengikatku saat aku terlelap. Hanya karena aku memiliki garis keturunan abadi yang mampu menyembuhkan luka infeksi akibat gigitan zombie. Darahku bahkan bisa membangkitkan kekuatan orang biasa. Bagai buah keajaiban dari surga, semua orang haus untuk mencicipi setetes darah dari tubuhku. Manusia maupun iblis, semua ingin memperebutkanku. Tak terhitung berapa banyak jarum suntik yang menusuk kulitku demi menguras cairan merah ini. Tubuhku dikuliti hidup-hidup. Mereka, orang-orang yang pernah kuselamatkan dengan tulus, kini berbalik menyerangku layaknya monster rakus yang kelaparan. Mereka mengoyak dagingku tanpa ampun. Bahkan tunangan yang sangat kucintai tega berselingkuh di depan mataku sendiri dengan pria lain. Setelah tetes darah terakhir diperas, iparku membuang sisa ragaku ke dalam kuali panas. Di ambang kematian, hatiku meledak oleh dendam yang membara. Hatiku penuh dengan kebencian. Padahal rahasia darah ini hanya kuberikan padanya, bahkan aku membiarkannya meminum darahku berkali-kali demi keselamatannya. Bertahun-tahun aku melindungi keluarganya dengan nyawa, tapi ini balasannya, jika takdir memberiku satu kesempatan lagi, aku akan membalas semuanya. Aku takkan sudi menjadi budak cinta atau pahlawan sok suci lagi. Dan seolah langit mendengar jeritanku, sebuah keajaiban besar benar-benar terjadi. Aku terlahir kembali. Tepat setengah bulan sebelum hari penghakiman dimulai, lengkap dengan ingatan mengerikan dari kehidupan masa laluku yang kelam. Kekuatan ruang dimensiku masih menetap, meski darah abadi itu telah lenyap. Namun, hanya dengan kemampuan spasial ini, aku akan berkuasa. Aku akan menjadi penguasa di dunia yang hancur. Ingatlah, saat kiamat melanda, sekotak mie instan jauh lebih berharga daripada segunung emas. Bahkan bintang film terkenal pun akan berlutut demi sesuap nasi. Dengan timbunan ribuan ton logistik, aku akan memenangkan permainan kiamat ini. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari wanita beracun itu masuk. Sayang, adikku dan pacarnya akan datang berkunjung, kau harus menyiapkan segalanya. Siapkan hotel bintang 5 yang paling mewah. Aku sudah terlanjur pamer kepada mereka kalau kau adalah bos besar yang kaya raya. Adikku tertarik pada apartemen seharga 300.000. Jangan permalukan aku di depan mereka, belikan apartemen itu sekarang juga. Mendengar suara menjijikkan dari si Senchan itu, urat di dahiku menegang dan mataku memerah. Rasanya aku ingin mencabik lehernya saat ini juga. Tapi aku harus bersabar, kiamat masih 2 minggu lagi. Prioritasku sekarang adalah menimbun logistik, bukan membuang waktu demi wanita sampah seperti dia. Biarlah mereka menikmati sisa hidupnya yang singkat. Begitu tatanan dunia runtuh, neraka yang sesungguhnya akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Aku punya ribuan kesempatan untuk menyiksa mereka nanti. Sambil menahan amarah yang meluap, aku hanya menjawab singkat, baik, akan kusiapkan. Keesokan harinya di sebuah restoran mewah, sang pemilik dan para pelayan menatapku dengan tatapan menghina dan penuh ejekan yang sangat jelas. Meski hari masih pagi, aku menyantap semua hidangan dengan sangat lahap. Aku sama sekali tidak peduli pada tatapan aneh dan merendahkan dari mereka. 3 tahun di neraka kiamat, aku tak pernah merasakan hangatnya makanan nyata. Setelah terlahir kembali, aku akan memuaskan hasratku sepuas mungkin. Selain makan, aku punya misi rahasia di sini. Pemilik restoran sombong ini adalah seorang bajingan licik yang bernama Zhan Wuce. Dia adalah tetanggaku di kehidupan sebelumnya. Saat kekacauan global pecah, dialah orang pertama yang menunjukkan taringnya yang sangat licik dan kejam. Mengandalkan jabatannya sebagai ketua lingkungan, dia memaksa semua warga yang ketakutan untuk menyerahkan seluruh cadangan makanan yang mereka miliki. Dia berdalih akan membagikannya secara adil, tapi nyatanya, hampir semua pasokan itu dia simpan dan makan sendiri bersama keluarganya. Aku adalah salah satu korban kelicikannya saat itu. Meski kebusukannya akhirnya terbongkar, orang-orang sudah terlalu lemah untuk melawan kekuasaannya.
Dia bahkan bersekongkol dengan penjaga keamanan untuk menjarah rumah warga satu persatu. Tak hanya merampas makanan, dia pun bertindak sangat biadab. Dia tidak melepaskan wanita manapun yang dia incar. Kali ini, aku akan memastikan bajingan ini dan ibunya membayar setiap tetes penderitaanku. Aku akan memborong seluruh stok makanannya sampai mereka mati kelaparan di tengah kiamat. Saat akan membayar, aku pun mulai memasang jebakan. Aku ingin memesan 1000 meja perjamuan termewah sekarang. Apa kau sanggup? Mendengar itu, mata Zanuce seketika berbinar penuh keserakahan. Dia langsung setuju tanpa ragu. Aku membayar deposit 200.000 dan berjanji melunasinya dalam 2 minggu, tepat saat kiamat menghancurkan dunia. Kiamat akan tiba dalam 2 minggu. Saat itu, tatanan dunia akan hancur dan kekacauan melanda bumi. Siapa peduli soal utang? Senbuchi setuju tanpa ragu karena tahu pembayaran hanya berlaku setengah bulan lagi. Kami tinggal di komplek yang sama, dia tak takut aku kabur. Kontrak pun segera ditandatangani. Namun aku tak pulang. Aku langsung menuju gedung Watson demi menimbun logistik dalam jumlah besar. Modalku sangat tidak cukup. Aku butuh uang banyak. Seketika, satu sosok muncul di benakku. Sahabat terbaik yang selalu bersamaku melewati suka dan duka di akhir masa laluku. Dia adalah sang Ratu Es yang ditakuti. Jika bukan karena bantuannya yang menyelamatkanku saat itu, aku pasti sudah tewas di mangsa monster mutan. Kini, dia adalah presiden grup Tianlong di kota pujian. Begitu masuk lobi, aku meneriakkan nama Shen Bingyan dan langsung melangkah menuju lift emas itu. Penjaga gerbang mencoba menghentikanku. Dia bahkan sudah siap mencabut senjata dari pinggangnya. Tapi dia berhenti. Lift emas itu khusus presiden. Tanpa sandi rahasia, tak ada yang bisa masuk. Hanya 3 orang yang tahu kodenya. Namun aku melangkah tenang dan mulai menekan angka sandi. Jariku menari lincah memasukkan sandi. Seketika itu juga, pintu lift langsung terbuka lebar. Aku masuk di bawah tatapan syok penjaga. Saat itu, Bingyan di kantornya pun terpaku tak percaya. Dia menatapku dingin melalui layar pengawas. Huaxin bukanlah perusahaan yang bisa dimasuki sembarang orang. Sebagai raksasa berlatar militer, tak ada yang berani menerobos. Namun hari ini, seorang asing masuk. Apalagi dia tahu kodenya. Bingyan murka sekaligus bingung. Kantor presiden adalah jantung utama perusahaan. Semua teknologi militer mutakhir tersimpan di sini. Jika sesuatu terjadi, dampaknya akan sangat fatal bagi mereka. Bingyan memerintahkan seluruh staf siaga 1. Dia melirik pistol di laci meja sisi kanannya. Sebagai mantan militer, dia sangat percaya diri. Saat itu, aku sudah keluar dari lift. Aku melangkah masuk ke kantornya. Bingyan semakin terkejut karena aku langsung duduk santai di depannya. Seolah aku sudah sangat mengenal tempat ini. Bingyan melemparkan tatapan sedingin es. Siapa kau? Tak penting siapa aku. Yang jelas, aku punya penawaran bisnis yang pasti akan sangat menarik bagimu. Bisnis ini bisa menyelamatkan grup Watson. Bingyan tertawa sinis, merasa omonganku benar-benar konyol. Menyelamatkan Watson? Bahkan seekor babi pun lebih masuk akal bisa memanjat pohon, ejeknya tajam. Dia menganggapku orang gila. Kakeknya adalah petinggi militer, dan Watson adalah pusat riset senjata utama. Sebagai salah satu grup riset militer terbaik, pendapatan mereka terus melonjak setiap tahunnya. Keuntungan perusahaan sangat tinggi. Tak ada tanda-tanda krisis sedikit pun di cakrawala masa depan mereka. Tapi si gila ini malah bilang ingin menyelamatkan mereka? Baginya, aku hanya pembual tak berdasar. Ada pistol tipe 92 di lacimu. Pelurunya bisa menembus baja 1.3 mm. Dari jarak 50 meter. Tapi, hanya tersisa 3 butir peluru di dalamnya, kan? Aku tersenyum tipis. Saat kiamat tiba di masa lalu, gedung ini berhasil bertahan dengan sangat kuat. Berkat sistem keamanan canggihnya, mereka menghalau zombie dan menjadi markas penyintas terbesar di kota. Aku pernah tinggal di sini dan bertarung bersama sang presiden yang berhati dingin ini. Kami melewati hidup dan mati bersama. Itulah sebabnya aku mengenal gedung ini luar dalam. Aku tahu segalanya tentang Bingyan. Kini, wajahnya berubah serius dan bertanya bagaimana aku bisa tahu. Rahasia itu hanya diketahui orang terdekatnya. Namun aku mengabaikannya dan terus membeberkan fakta lain. Nama Watson adalah simbol kebangkitan Huaxia. Kalian punya robot tempur individu tercanggih di dunia. Sistem keamanan kalian pun sangat mutakhir. Yang terpenting, institusi tertinggi negara menggunakan sistem ini. Termasuk pusat kekuasaan di kota Modo. Jika teknologi ini bocor, itu adalah bencana besar. Ini akan menjadi kiamat bagi seluruh negeri. Beberapa hari lalu, seseorang membobol kantor ini. Mereka menyalin semua data teknis penting. Bingyan sebenarnya sudah menyelidiki pengkhianatan tersebut. Pelakunya adalah orang dalam, namun dia belum berhasil menemukan dalang utama di balik konspirasi ini. Detik berikutnya, Bingyan mencabut pistol dan menodongkannya tepat ke arahku dengan tatapan membunuh. Ini rahasia tertinggi negara. Sekali data ini bocor, semuanya akan berakhir hancur selamanya. Seluruh pusat kekuatan kota sihir terancam, namun Saint Vincent berdiri tegak di garis depan. Bagiku, ini sepele. Masalah sebenarnya, grup Watson akan segera ditelan oleh perusahaan lain. Bayar 20 miliar, maka aku akan mengungkap sang pengkhianat dan menyelamatkan Watson. Watson akan selamat. Tapi,
Tatapan tajamnya bertanya, dengan hak apa aku bicara padanya? Dia tahu ada penyusup, tapi pelakunya masih misterius. Akhirnya, aku pun memberikan sebuah penawaran. Pertama, ku bantu temukan data rahasia itu dan lindungi Watson. Jika kau rasa itu sepadan, maka berikan 20 miliar itu. Jika tidak, anggap saja aku sedang melakukan amal. Sembian menghela napas lega, perlahan dia menurunkan moncong pistol yang mengarah tepat padaku. Siapa pelakunya? Krisis apa lagi? Data perusahaan ternyata telah disalin tepat di ruangan ini. Satu-satunya akses hanyalah melalui lift eksklusif ini. Jadi, pelakunya pasti orang dalam perusahaan. Pemegang kata sandi hanyalah Sekretaris Su, kau, dan sosok yang paling mencurigakan saat ini. Direktur Chen Ao. Dialah yang menyalin data itu, atau mungkin si Sekretaris Su sendiri. Atau mungkin kolaborasi keduanya? Analisisku membuat suasana ruangan menjadi semakin mencekam dan tegang. Sen Binyan terperanjat. Bagaimana bisa aku tahu rahasia terdalam perusahaannya hingga sedetail ini? Tapi jika sesederhana itu, kasusnya sudah usai. Kami berdua tak ada saat pencurian terjadi. Sekretaris Su tertawa sinis. Aku sudah memeriksa rekaman lift, kecurigaanmu itu salah besar. Sembian mulai merasa kecewa. Kupikir dia akan memberi kejutan, ternyata hanya bualan kosong. Aku tetap tenang. Bagaimana jika mereka bekerja sama untuk memalsukan semua rekaman kamera itu? Teknologi pertukaran wajah dengan kecerdasan buatan sekarang sangat canggih. Memanipulasi video bukanlah hal mustahil. Kata-kataku menusuk pikiran Sembian, namun kulihat kilatan panik di mata Sekretaris Su yang gelisah. Sembian terdiam berpikir keras, sementara Sekretaris Su mulai kehilangan ketenangan di depan mataku. Sistem keamanan Watson nomor 1 di dunia. Tak ada peretas yang bisa menembus benteng kami. Bahkan jika berhasil, sistem pasti mencatatnya. Tapi, tak ada serangan peretas sedikit pun. Aku menyeringai tipis padanya. Bagaimana jika sang peretas adalah orang dalam kita sendiri? Jangan gugup begitu, Sekretaris Su. Kecuali, jika kau memang menyembunyikan sesuatu yang sangat busuk. Tiba-tiba, dia melesat ke meja. Gerakannya sangat gesit, berbanding terbalik dengan tampang lemahnya selama ini. Saat tangannya nyaris meraih sesuatu, kakiku bergerak lebih cepat dan langsung menumbangkannya ke lantai. Sembian segera bertindak. Dia menodongkan senjatanya tepat ke arah wajah Sekretaris Su yang gemetar. Jadi benar kau pengkhianatnya. Sekretaris Su kini bersimpuh di lantai dengan wajah pucat pasi. Aku terpaksa, Nona. Jika tidak patuh, mereka akan membantai seluruh keluargaku tanpa ampun. Belum sempat kalimatnya usai, peluru panas Sembian sudah menembus tubuhnya hingga tak bernyawa. Inilah sang Ratu Es yang melegenda. Membunuh bukanlah hal baru baginya di dunia kejam ini. Aku sedikit heran, kenapa membunuhnya? Kita kehilangan sumber informasi penting untuk menyelidiki dalangnya. Baginya, pengkhianatan adalah dosa yang tak terampuni. Kini, Sembian sepenuhnya percaya pada kata-kataku. Siapa kaki tangan lainnya? Jawabku lugas, Direktur Chen Ao telah dibeli oleh Green Capital. Proyek kerja sama Watson dengan Green Capital hanyalah sebuah jebakan maut yang sangat licik. Itu hanyalah kedok. Jika proyek ini berjalan, grup Watson akan terjerat utang 200 miliar. Mereka akan mencuri teknologimu, lalu menarik seluruh modal saat proyek baru saja dimulai. Aliran dana Watson akan hancur total, dan teknologi inti kalian akan lenyap seketika. Green Capital akan menelan Watson dengan harga murah. Aku membeberkan semua rahasia masa depanku. Apa buktinya? Tanyanya ragu. Selidiki saja Chen Ao, hartanya pasti melonjak drastis belakangan ini. Satu rahasia lagi. Data yang mereka curi sebenarnya masih tersembunyi di dalam kantor ini. Ucapanku yang penuh percaya diri membuat ekspresi wajah Sen Binyan seketika berubah drastis. Setelah merenung, dia menyadari ketatnya keamanan perusahaan membuat data itu mustahil dibawa keluar. Memang sangat sulit menyelundupkan data itu. Tanpa menunda, dia langsung memerintahkan penyelidikan penuh. Hasil investigasi terhadap aset Sekretaris Chen Ao akhirnya keluar, dan semuanya terbukti tepat seperti dugaanku. Seketika itu juga, wajah Sen Binyan memucat pasi karena terkejut luar biasa. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan tim keamanan menangkap Chen Ao dan mengunci seluruh gedung rapat-rapat. Sambil menyeringai tipis melihat kepanikannya, aku bertanya, bagaimana, Nona Zen? Bukankah aku benar? Hadiah besar ini bernilai 20 miliar, bisikku. Zen Binyan mengangguk pelan, bersiap mengirimkan uangnya padaku. Namun aku merubah kesepakatan. Cukup transfer 5 miliar saja padaku. Sisanya yang 15 miliar. Belikan saja supermarket di depan sana untukku. Sen Binyan menatapku heran, supermarket itu tidak mahal, kuambilkan sekarang juga. Anggap saja ini imbalan karena telah menyelamatkan Watson Group. Lanjutnya, tapi aku segera memotong kalimatnya. Bangun tembok setinggi 4 meter di sekelilingnya, lalu pasang sistem keamanan tercanggih milik Watson. Siapkan juga segala perbekalan dalam 10 hari. Kataku sambil menyodorkan daftar panjang yang telah kupersiapkan. Kilatan rasa penasaran muncul di mata Sen Binyan. Pemuda ini benar-benar penuh kejutan. Awalnya ia mengira permintaanku sederhana, tapi setelah membaca daftar itu, ekspresinya langsung berubah drastis. Fondasi tembok harus digali sedalam 1 meter dengan lapisan baja setebal 100 mm. 100 generator bertenaga tinggi, panel surya, 100 ton solar, hingga 1000 ranjang darurat. Bahkan ada 5 kendaraan tempur dan 10 robot tempur individu.
Ini benar-benar di luar nalar. Aku tidak bisa menyediakan peralatan tempur ini, pengawasan pihak keamanan sangatlah ketat, tegasnya padaku. Tapi aku tidak menyerah. Peralatan itu hanya perlu berada di sana selama 15 hari, setelah itu ambil kembali. Selama itu, kau bisa mengawasi segalanya sendiri. Ucapku dengan tatapan penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Shen Bingyan sempat ragu sejenak, namun akhirnya ia memutuskan untuk menyetujui syarat gila tersebut. Bagaimanapun, supermarket itu tetap di bawah pengawasannya. Target besarku hari ini akhirnya tercapai sudah. Setelah meninggalkan nomor rekening, aku pun pergi. Diam-diam, Shen Bingyan langsung memerintahkan penyelidikan tentang latar belakangku. Namun saat melihat dataku, ia tertegun. Tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya uang, bahkan tidak punya koneksi. Tanpa latihan militer sedikit pun, bagaimana mungkin orang biasa sepertiku bisa mengetahui rahasia terdalam Watson? Ia tak akan pernah membayangkan, aku yang baru saja mendapatkan 500 juta itu kini berada di rumah jagal terbesar. Atas nama Watson Group, aku memesan 1000 ekor sapi dan langsung membayar uang muka separuh harga. Ku beri peringatan pada pemiliknya agar pesanan tiba dalam 13 hari, lalu aku memborong seluruh rumah jagal di kota. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat aku tiba di rumah. Baru saja selesai mandi, tiba-tiba sebuah telepon masuk. Ternyata itu dari Qin Yu, sahabat kekasihku, si Shen Qian. Dia bekerja di bank tempat uangku baru saja masuk. Karena ada 500 juta masuk rekeningku, direktur bank langsung menunjuknya sebagai perwakilan layanan eksklusif untukku. Mendengar nada bicara centilnya yang penuh rayuan di telepon, aku sama sekali tidak merasa tertarik. Setelah menjawab seadanya, aku langsung menutup telepon. Wanita bermuka dua ini benar-benar menjijikkan. Di kehidupan masa laluku, Chen Yu adalah salah satu orang yang telah menghancurkan hidupku dengan kejam. Dulu, dia memanfaatkan ketidakhadiranku untuk merampas seluruh persediaan makanan terakhir yang kupunya. Saat itulah si Shen Qian bekerja sama dengan selingkuhannya untuk menghabisiku. Tiba-tiba, kekasihku itu menelepon. Kebetulan sekali mereka menelepon bergantian. Pasti ada rencana busuk di balik ini semua, jadi kuangkat saja. Benar saja, si Shen Qian mulai merayu, sayang, katanya kau baru dapat 500 juta ya, benarkah itu? Begitu aku mengiyakan, dia langsung berubah manis dan memujiku setinggi langit seperti yang belum pernah ia lakukan. Aku selalu tahu kau hebat dan akan kaya. Padahal di kehidupan lalu dia selalu menghinaku karena miskin. Dulu dia bilang aku hanya pantas jadi kuli gudang. Temanku punya rencana investasi hebat untukmu, loh. Dua wanita ular ini pasti sudah merencanakan sesuatu untuk menguras uangku. Aku pun berpura-pura tertarik. Benarkah keuntungannya tinggi? Tanyaku. Si Shen Qian yang merasa umpannya dimakan langsung kegirangan. Tidak enak bicara di telepon. Bagaimana kalau kita bertemu? Sudah lama kita tidak makan enak bersama. Ajak juga temanmu itu, kita bicarakan semuanya besok. Ajaknya dengan nada yang sangat manis. Aku berpura-pura setuju lalu menutup telepon. Aku bukan lagi pria bodoh yang bisa mereka injak-injak. Mereka ingin mencelakaiku? Baguslah, ini saat yang tepat untuk menagih bunga dari utang nyawa mereka. Aku langsung melesat ke restoran Sweet King. Feng Sandwich menyambutku dengan senyum lebar, seolah melihat tumpukan emas berjalan. Wajar saja, akulah dewa kekayaan baginya. Namun, aku tak punya waktu untuk sekadar berbasa-basi dengannya saat ini. Segera kuperintahkan dia memuat semua makanan ke truk, lalu aku memacu kendaraanku menuju pusat perbelanjaan Watson. Shen Bingyan tidak berbohong. 5 ekskavator menderu hebat, mempercepat pembangunan fondasi dinding yang kini hampir rampung sepenuhnya. Begitu tahu akulah pemilik supermarket ini, mandor proyek langsung membukakan jalan bagiku untuk masuk tanpa hambatan sedikitpun. Aku segera memarkirkan truk ke dalam kabin. Kendaraan ini sengaja kupilih agar tidak mencolok dan tetap tersembunyi. Bagaimanapun juga, kekuatan ruang dimensi milikku adalah senjata paling mengerikan sebelum kiamat benar-benar menghancurkan segalanya. Supermarket kini sunyi tanpa seorang pun di dalam. Inilah saat tepat untuk melenyapkan semua barang ke dimensi rahasia. Gunung pasokan itu berpindah tanpa sisa. Dengan cara yang sama, aku mulai bergerak cepat menuju target besar berikutnya. 300 lebih meja perjamuan mewah hasil pesanan khusus itu kini telah aman tersimpan dalam ruang dimensi pribadiku. Tanpa istirahat, tujuanku selanjutnya adalah pasar induk. Karena saat kiamat tiba nanti, dunia luar akan berubah menjadi neraka. Monster buas akan menguasai luar kota. Tanpa kekuatan super, jangan harap bisa melihat apalagi memakan sayuran segar lagi. Stok pangan harus melimpah. Sementara itu, di kantor pusat grup Huaxin, sebuah percakapan rahasia sedang berlangsung sangat serius. Shen Bingyan berbincang dengan pria parubaya. Laporan investigasi menunjukkan bahwa target mereka tidak menunjukkan kecurigaan apapun. Tatapan Shen Bingyan penuh tanda tanya saat membaca dokumen itu. Padahal, dia sudah menyelidikiku secara diam-diam melalui koneksinya. Meski sudah memeriksa lewat kepolisian, keraguan di hatinya tetap tak sirna. Dia pun memutuskan mengambil langkah yang lebih jauh. Badan Keamanan Nasional pun turun tangan menggeledah profilku. Namun, hasilnya tetap nihil. Semuanya tampak bersih tanpa celah sedikitpun. Tak ada jejak kontak dengan pihak asing maupun petinggi pemerintah. Lalu, dari mana dia tahu segala rahasia Watson? Keheningan pecah saat pria parubaya itu mulai angkat bicara mengenai analisis terdalam dari tim investigasi rahasia mereka. Berdasarkan profil digitalnya,
Dia terlihat seperti seorang patriot sejati, yang sering melontarkan kritik pedas pada para pengkhianat bangsa. Semua tindakannya seolah didasari demi kejayaan negeri. Hal ini membuat mereka yakin bahwa Chu Nan adalah sosok terpercaya. Shen Bingyan mengangguk setuju, namun tiba-tiba sebuah pikiran mengganjal melintas di benaknya mengenai permintaan aneh pemuda itu. Selain imbalan 5 miliar, dia juga meminta kendali penuh atas supermarket baru kami serta sederet permintaan tidak masuk akal. Daftar panjang, diserahkan. Pemasangan sistem pengawasan tingkat tinggi menjadi poin pertama yang membuat dahi pria itu berkerut dalam. 100 mesin diesel, 100 panel surya, hingga 5 unit kendaraan tempur taktis lapis baja diminta tanpa keraguan sedikit pun. 10 robot tempur pun masuk dalam daftar. Raut wajah sang pria semakin menegang melihat kegilaan dari permintaan tersebut. Awalnya terlihat normal, tapi poin terakhir membuat mereka waspada. Dia meminta semua itu ditinggalkan begitu saja di supermarket. Katanya, barang itu tak akan disentuh dan akan dikembalikan dalam 15 hari. Permintaan gila yang akhirnya mereka setujui. Demi keamanan, mesin perang dan robot-robot itu telah dipreteli terlebih dahulu sebelum akhirnya dikirimkan ke lokasi tujuan utama. Shen Bingyan membagikan rencananya kepada agen keamanan nasional. Dia ingin mencegah senjata-senjata itu jatuh ke tangan para kriminal. Namun sang atasan menolak. Ikuti saja permainannya. Berikan semua yang dia minta tanpa terkecuali untuk memancingnya keluar sekarang. Jika dia memang bersekongkol dengan sindikat kejahatan, inilah saat yang paling tepat untuk meringkus mereka semua sekaligus. Ibarat melepas kail panjang demi menangkap ikan raksasa. Hari-hari berikutnya pun dipenuhi dengan persiapan yang sangat matang sekali. Shen Bingyan akhirnya menghubungiku untuk segera menyerahkan kunci pengelolaan supermarket beserta seluruh pasokan melimpah di dalam gedung tersebut. Tiba-tiba, kekasihku menghubungi dan mengajak makan malam romantis di hotel termewah. Aku tahu ada udang di balik batu. Ternyata, sahabatnya mencoba menjebakku dengan memperkenalkan seorang pria yang mengaku sebagai pengusaha falas sukses berpenghasilan miliaran rupiah. Mereka ingin aku berinvestasi di pasar falas. Jika aku masih si bodoh dari masa lalu, mungkin aku terjebak. Namun setelah bereinkarnasi, aku justru balik menjebak mereka dengan iming-iming investasi fiktif sebesar 200 juta rupiah. Kupesan hidangan seharga 500 ribu lalu membiarkan mereka membayarnya. Niat hati ingin merampokku, malah mereka yang buntung. Mereka hanya bisa gigit jari. Aku pun mengabaikan semua pesan masuk dari kekasihku dan fokus pada tujuan utamaku. Waktuku sempit. Berita global mulai menunjukkan tanda-tanda mengerikan yang menandakan bahwa kiamat sudah berada di ambang pintu. Kasus serangan digital misterius meledak di Amerika Serikat. Bersamaan dengan penemuan virus purba yang bangkit dari gletser Antartika. Limbah nuklir mulai dibuang. Kebocoran laboratorium di Amerika pun terjadi. Di kehidupanku yang lalu, inilah pemicu kehancuran dunia. Seluruh umat manusia terinfeksi. Tanpa pandang bulu, orang-orang mulai berubah menjadi mayat hidup yang haus akan darah segar. Evolusi paksa pun dimulai. Hewan dan tumbuhan bermutasi menjadi monster raksasa. Dunia yang kita kenal kini telah berakhir. Aku segera menelepon Zhen Bingyan. Nyonya Zhen, tolong percepat pengiriman pasokan yang telah kita sepakati sebelumnya. Aku sangat membutuhkannya. Namun, di seberang telepon hanya ada keheningan panjang yang sangat mencurigakan. Akhirnya Bingyan bersuara. Ternyata mereka sudah mengawasiku dan menyadari semua keanehan yang sedang terjadi ini. Mereka menimbun logistik dan mengubah supermarket itu menjadi benteng pertahanan kiamat yang sangat kokoh. Hal terpenting adalah munculnya berita tentang orang-orang yang mulai saling menggigit secara liar di mana-mana. Melihat situasi kacau ini, aku sangat yakin bahwa badai besar akan segera menghantam seluruh dunia. Aku tersenyum sinis. Sang Ratu Es mulai menyadarinya, jadi aku tidak perlu lagi menyembunyikan kebenaran. Mereka memperlakukanku seperti wabah mematikan. Itulah alasan mereka gila-gilaan menimbun semua pasokan makanan itu. Segera timbun air dan jangan keluar rumah, peringatku tegas. Kali ini, dia sama sekali tidak membantah. Bingyan tidak lagi ragu karena semua informasi yang kuberikan terdengar sangat nyata dan masuk akal. Usai menelepon, aku bergegas lanjut menimbun perbekalan. Waktuku untuk bersiap-siap sudah hampir habis sekarang. Namun saat hendak pergi, aku justru berpapasan dengan si Seng Xian, kekasihku yang sangat haus harta. Rupanya dia mencariku karena aku sulit dihubungi. Sayang, kemana saja kau selama beberapa hari ini? Besok keluargaku datang. Kau harus bersiap, karena kakakku sangat ingin memiliki sebuah rumah mewah baru. Kau sudah janji membantu. Besok orang tuaku ingin membahas pernikahan dan rencana masa depan untuk kakakku. Kau tidak akan pelit, kan? Amarahku meledak seketika mendengar tuntutan gila dari wanita serakah ini. Dia kini mengincar aset 500 jutaku. Mahar ratusan ribu yuan tidak lagi cukup baginya sekarang. Tapi aku menahan diri. Aku akan menjerat mereka semua sekaligus dalam jebakan maut yang sempurna. Dendam masa lalu saat kakak iparku memanfaatkanku, kini akan kubayar tuntas tanpa ada sisa sedikit pun. Seluruh keluarganya andil dalam kematian tragisku. Rumah ini akan menjadi neraka saat kiamat tiba nanti. Aku menjawab datar, ambil saja rumah ini untuk kakakmu. Tapi, aku sedang sangat sibuk sekarang. Si Shen Xian kegirangan tanpa curiga. Dia langsung pergi menemui orang tuanya dengan senyum penuh kemenangan. Hari berikutnya kuhabiskan untuk menimbun segalanya. Waktu terus berputar, kini tersisa kurang dari 3 jam. Menjelang ledakan kiamat yang menghancurkan,
Aku membawa masuk muatan terakhir logistik yang sangat melimpah itu. Aku memulangkan semua pekerja, namun beberapa penjaga perusahaan Watson masih tetap setia berjaga di sana. Aku memandangi mereka dengan tatapan dingin, lalu menghela napas panjang melihat nasib buruk yang menanti. Wajah mereka memucat dengan mata memerah. Di kehidupan sebelumnya, ini adalah tanda awal perubahan zombie. Mereka akan segera berubah dalam 3 jam. Jika tetap di sini, mereka akan menjadi ancaman mematikan. Aku kembali menghubungi Bingyan. Tarik semua orangmu sekarang. Mereka baru boleh kembali setelah jam 7 malam. Aku ingat betul, kiamat di masa lalu meletus tepat pada jam 6 sore yang sangat berdarah. Saat jam 7 malam tiba, mereka sudah bukan manusia lagi. Mendengar permintaanku, Bingyan sempat terdiam ragu. Dia melirik Direktur Liu dari Keamanan Nasional. Setelah mendapat izin, Bingyan akhirnya menyetujui permintaan anehku. Usai menelepon, Bingyan bertanya bingung, bagaimana jika kita kehilangan jejaknya setelah orang-orang kita tarik pulang? Dia tak akan berani macam-macam. Sekarang, mereka pasti sedang sangat cemas dan siap segera bergerak. Inilah saatnya memancing ular keluar. Awasi terus, aku akan memimpin penyergapan di sekitar supermarket itu. Pria parubaya itu segera pergi. Namun, saat itu aku justru sedang duduk dengan sangat tenang. Di dalam ruang pemantauan yang aman, aku sedang menikmati jamuan makan mewah dengan perasaan puas. Aku menyesap anggur tanpa niat mencuri. 2 jam berlalu tanpa ada tanda pergerakan mencurigakan dariku. Agen Keamanan Nasional mulai kehilangan kesabaran. Mustahil! Kenapa target kita sama sekali tidak melakukan perlawanan? Mereka berhasil dikelabui tepat saat kiamat mengerikan tiba untuk menjemput ajal mereka semua secara perlahan. Direktur Liu ingin sekali merangsek masuk, namun hal itu sudah mustahil untuk dilakukan saat ini juga. Kecuali diledakan, pintu ini takkan terbuka. Tiba-tiba kepalanya berdenyut dan darah mulai menetes ke lantai. Dia menyentuh hidungnya dengan bingung, hanya untuk menyadari wajahnya kini sudah bersimbah darah merah segar. Saat mendongak, dia melihat anak buahnya juga mengalami hal serupa. Horor yang sesungguhnya telah dimulai. Wajah mereka memucat drastis dengan mata memerah membara. Kondisi mereka jauh lebih buruk dari dugaannya. Di ruang pantau, kekacauan itu tampak seperti neraka. Mereka benar-benar berubah jadi monster buas yang haus darah. Kiamat sudah di depan mata. Ingatan masa laluku membara, lalu aku segera menghubungi Sembinian tanpa ragu sedikit pun. Gedung itu segera menjelma jadi sarang zombie, tapi aku tahu kemampuan luar biasa Sembinian akan mampu menyelamatkannya. Setelah nyaris kehilangan nyawa berkali-kali di masa lalu, kini aku tak lagi memiliki rasa takut sedikit pun. Tak ingin dia mengulang kesalahan tragis, aku menitahkan agar seluruh karyawan Watson segera dikumpulkan dalam satu tempat. Usir mereka yang pucat dan bermata merah sekarang juga. Kunci gedung itu, waktumu hanya 1 jam saja. Mendengar peringatan dariku, Sembinian tampak sangat bingung. Namun, aku menegaskan agar dia tidak banyak bertanya dulu. Penyesalan akan datang jika dia berani abai. Tanpa membuang waktu, aku langsung memutus sambungan telepon itu seketika. Untungnya dia patuh karena percaya padaku sepenuhnya. Bagaimanapun, aku adalah sosok penyelamat bagi grup Watson selama ini. Tanpa bantuanku, Watson sudah hancur sejak lama. Dia segera memecat mereka yang mulai menunjukkan gejala-gejala aneh itu. Pintu segera dikunci rapat. Saat kembali ke ruangannya, pemandangan yang sangat mengerikan sudah menantinya di layar monitor. Layar pengawas itu menampilkan pemandangan neraka dunia. Mantan karyawan yang baru saja dia usir telah berubah total. Mereka menyerang dan menggigit orang-orang dengan sangat beringas. Dalam sekejap, jeritan maut terdengar di mana-mana. Banyak pejalan kaki tewas tercabik seketika. Aku terus memantau setiap sudut kota melalui kamera pengawas dengan tenang. Seluruh negeri kini telah jatuh dalam kegelapan. Sembinian segera memerintahkan penguatan barikade agar zombie tidak bisa masuk. Lobi lantai 1 dibentengi dengan sangat ketat, mengabaikan teriakan histeris manusia-manusia malang yang terjebak di luar sana. Di tengah kegilaan ini, aku duduk tenang sambil minum, mengamati kehancuran dunia dengan tatapan mata yang dingin. Tragedi berdarah ini baru saja dimulai. Mereka yang gagal melarikan diri hanya akan berakhir menjadi santapan para monster. Kesunyian maut akan segera menyelimuti jalanan kota, namun tiba-tiba, sebuah teriakan pilu memecah keheningan yang mencekam itu. Itu adalah Bibi Liu, si penjual buah. Dia memukul-mukul pintu besi itu dengan penuh rasa keputusasaan yang mendalam. Di kehidupan lalu aku menyelamatkannya, tapi dia malah berkhianat dan menghisap darahku habis-habisan bersama komplotannya. Dendamku membara seketika. Aku sengaja berteriak keras ke arah pintu untuk memancing maut agar segera mendekat ke arahnya. Aku berdiri tegak dengan penuh kepuasan, menyaksikan rencana balas dendamku berjalan dengan sangat sempurna kali ini. Kawanan zombie kelaparan itu langsung menyerbunya dengan buas. Inilah akhir yang sangat pantas bagi seorang pengkhianat busuk. Terlahir kembali bukan berarti aku menjadi pahlawan. Para pengkhianat harus merasakan siksaan yang jauh lebih menyakitkan dari kematian. Bibi Liu meronta dalam ketakutan hebat, mencoba lari dari takdir maut yang sudah mengepungnya dengan sangat rapat. Dia akhirnya tewas mengenaskan, tercabik-cabik di tengah jalanan yang kini telah menjelma menjadi ladang pembantaian manusia. Aku menyesap minumanku dengan penuh ketenangan. Kini, saatnya sang pemeran utama turun ke lapangan untuk memulai aksi. Ponselku bergetar hebat. Pesan dari mantan kekasihku, si Seng Siang, dan adiknya mulai membanjiri layar tanpa henti.
Mereka memohon bantuan dan meminta makanan dengan sangat memelas. Benar-benar, wajah tak tahu malu yang sangat menjijikan. Aku langsung menutup obrolan itu. Rumah yang kuberikan sebelumnya hanyalah sebuah jebakan maut untuk mengurung mereka semua. Tanpa ada makanan sedikit pun, biarkan mereka membusuk dalam ketakutan yang mencekam dan tidak akan pernah berakhir. Perhitungan terakhir akan segera tiba. Setelah ini, aku kembali menghubungi Sembinian untuk mengatur langkah strategi selanjutnya. Dia sangat terkejut saat mengetahui rencana gilaku. Apa kau sudah benar-benar hilang akal? Begitu pikirnya saat itu. Larangan itu hanya berlaku bagi orang amatir. Aku punya pengalaman 3 tahun bertahan hidup di neraka jahanam ini. Sekarang adalah waktu emas. Pergerakan zombie masih sangat lambat, saat yang paling tepat untuk mengumpulkan semua pasokan. Aku segera mengambil kendali penuh atas robot tempur mandiri untuk memulai penjarahan sumber daya di tengah kekacauan. Bersama 3 robot pelindung bersenjata, aku melesat menuju pasar gade untuk mengamankan stok makanan dalam jumlah besar. Sungguh aneh. Pasar sebesar ini seharusnya dipenuhi oleh monster, tapi suasana di sini justru terasa sunyi dan senyap. Sebagai pasar terbesar, kesunyian ini sangat mencurigakan. Aku tetap waspada di dalam kendaraan lapis baja milikku yang kokoh. Aku memerintahkan robot untuk membuat kebisingan besar. Jika ada monster bersembunyi, mereka pasti akan segera menampakkan diri. Sesosok monster berkepala segitiga muncul dari mesin pendingin. Itu adalah belalang sembah raksasa yang sangat ganas dan mematikan. Pantas saja tempat ini sangat sepi. Ternyata semua zombie di sini telah habis dilahap oleh sang predator raksasa. Bunyikan klakson. Pancing amarahnya sekarang. Di fase awal ini, pertahanan makhluk-makhluk itu masih sangat lemah dan rapuh. Dengan persenjataan robot tempurku, makhluk ini hanyalah target empuk yang akan kuhancurkan berkeping-keping dengan sangat mudah. Saat monster itu mendekat, perintah tembak segera kuberikan. Namun anehnya, rentetan peluru ke kepalanya tak memberi dampak apapun. Ternyata kepala bukan kelemahannya. Namun di saat kritis itu, sang mantis mutan justru tampak gemetar ketakutan di hadapanku. Dia berbalik melarikan diri. Mana mungkin kubiarkan sumber daya berharga ini lolos? Aku takkan melepaskan mangsa sebesar ini begitu saja. Selama dia hidup, tempat ini takkan aman. Incar perutnya, teriakku. Dan benar saja, kali ini seranganku telak menembus pertahanannya. Cairan hijau menyembur hebat dari tubuhnya. Mantis raksasa itu akhirnya tumbang tak bernyawa. Setelah kupastikan berulang kali, dia benar-benar mati. Akhirnya aku turun untuk menjarah gudang. Berkat predator mengerikan tadi, tak ada satupun zombie yang berani mendekati tempat ini. Semua sumber daya segera kupindahkan ke ruang dimensi. Namun saat hendak pergi, sayup-sayup terdengar suara tangisan pilu dari kejauhan. Suara itu berasal dari sarang sang mantis. Dengan penuh waspada aku melangkah masuk, dan pemandangan di sana sungguh membuatku merinding. Ruangan itu dipenuhi telur serangga raksasa yang menjijikkan. Di bawah telur-telur itu, tergeletak tumpukan manusia hidup sebagai alasnya. Mengerikan. Pantas saja gudang ini sepi, mereka semua diculik untuk dijadikan cadangan makanan. Padahal, baru lewat 10 jam sejak bencana dimulai. Evolusi mantis ini sangat gila. Makhluk lain pasti sedang berevolusi juga. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku sebelum terlambat. Jika hanya mengandalkan 10 robot ini, aku takkan mampu bertahan dari amukan monster mutan yang jauh lebih kuat nantinya. Di kehidupan sebelumnya, muncul 2 penguasa hebat. Pertama adalah Sandio, sang pembawa garis keturunan leluhur yang mampu menundukkan zombie. Dia bahkan merekrut 2 raja kematian sebagai bawahannya. Lalu ada NJ, sang satria yang membangkitkan garis keturunan naga leluhur agung. Tak peduli mutan atau hewan buas, semua gemetar ketakutan di hadapan NJ. Kekuatannya benar-benar berada di puncak rantai makanan dunia. Mereka menguasai wilayah Yangdon berkat buah mistis yang mereka konsumsi. Kekuatan buah itu mampu mengubah manusia biasa menjadi legenda. Buah itu hanya tumbuh di Gunung Naga Terbang dan Taman Lahan Basah. Lokasi yang sangat berbahaya di luar batas kota. Karena aku telah terlahir kembali, kesempatan emas ini takkan kusia-siakan. Takdir luar biasa ini harus menjadi milikku sekarang juga. Dengan buah itu, kekuatanku akan melonjak drastis. Mereka baru akan mendapatkannya 2 minggu lagi. Aku harus bergerak lebih cepat. Sekarang, telur-telur menjijikan ini harus dibereskan. Walau tampak mual, telur ini bisa meningkatkan kekuatan para pemilik kemampuan khusus. Tanpa membuang waktu, semua telur serangga itu kumasukkan ke dalam ruang dimensiku. Ini adalah rampasan perang yang sangat berharga. Usai telur diamankan, orang-orang di bawah sana mulai terbangun. Aku segera memerintahkan robot-robotku untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan itu. Melihat kekuatanku yang luar biasa, mereka semua memelas agar aku membawa mereka. Namun, aku bukan lagi Santo yang naif. Kutinggalkan sedikit makanan lalu lanjut menjarah gudang lainnya. Dalam sekejap, semua sumber daya berharga di tempat ini telah ludes kubawa. Saat bersiap pergi, sebuah pemandangan buruk menyambutku. Seorang pria botak sedang menyeret paksa kaki seorang gadis kecil di depan mobilku. Sekelompok pria sedang merundung gadis malang itu tanpa ampun. Dia menangis histeris memohon pertolongan, namun tak ada yang berani membantu. Berteriaklah. Di tempat terpencil ini, aku akan menjagamu dengan baik menggantikan ayahmu, teriak si botak dengan senyum menjijikan. Kutata mereka dengan pandangan sedingin es. Bukankah mereka yang tadi memelas minta tolong padaku? Benar-benar manusia munafik dan tak tahu diri.
Sekarang mereka bahkan mulai berani merampas wanita. Dari pengalamanku, orang-orang seperti ini adalah sampah yang telah kehilangan nurani kemanusiaannya. Membiarkan parasit ini hidup hanya akan mengundang petaka. Tembak. Perintahku segera dijawab dengan letusan peluru yang sangat mematikan. Sisa para bajingan itu langsung berlutut memohon ampun. Ini salah paham, bos. Kami hanya ingin melindungi anak ini dari bahaya. Saan. Ayah dan anak ini tadi mencoba kabur. Karena anak ini sangat manis, kami berniat membawanya untuk Anda. Dusta, mereka gemetar. Tepat saat si botak selesai membual, gadis kecil di sampingnya berteriak kencang. Tangisannya pecah membawa kemarahan yang luar biasa dalam hatinya. Bohong. Mereka membunuh ayahku demi menangkapku, teriaknya pilu. Ternyata bajingan ini benar-benar tidak memiliki nurani sedikit pun. Tanpa ampun, robotku langsung meledakkan kepala semua bajingan yang tersisa. Dunia ini tak butuh sampah seperti mereka untuk bertahan hidup. Kutatap dingin kerumunan yang hanya dia membisu. Ketidakpedulian mereka sangat menjijikan, mereka akan segera kehilangan sisi kemanusiaan mereka sendiri. Membiarkan mereka hanya akan menjadi bencana. Kutinggalkan sedikit bekal, lalu kuperintahkan untuk mengeksekusi sisa pengacau yang tak berguna itu. Gadis kecil itu terpaku melihat pembantaian di depannya. Ada dendam terhadap orang egois itu, namun kematian tetaplah hal yang mengerikan. Dia melihatku menghabisi nyawa manusia seolah tanpa beban. Ketakutan yang dalam membuatnya terkunci rapat hingga tak berani bersuara sedikit pun. Setelah menjara barang mereka, aku bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba, gadis kecil itu menyelinap masuk ke mobilku dengan sangat lincah. Aku tidak mengusirnya keluar. Meskipun aku bukan pahlawan suci, aku juga bukanlah monster kejam yang tidak memiliki perasaan sama sekali. Karena dia sendirian di tempat maut ini, aku menanyakan identitasnya. Namun, dia justru bersikeras memohon untuk terus bisa mengikutiku. Kutatap dia dengan dingin. Aku tidak memelihara beban tak berguna. Katakan padaku, apa yang bisa kau lakukan untuk tetap hidup? Tiba-tiba tatapannya berubah menjadi sangat tegas. Aku bisa memasak, bertani, bahkan aku berani membantumu membantai para zombie itu. Aku terdiam dan terus memacu mobilku menembus kegelapan. Lagi pula, markas besarku memang sedang membutuhkan seseorang untuk mengurus segala keperluannya. Aku butuh bidak untuk mengurus beberapa hal, jadi kubawa dia kembali ke supermarket itu. Namun si Shen-Xian memohon diselamatkan karena kelaparan. Karena kau ingin cepat mati, akan kubawa kau besok. Esok harinya, kupacu kendaraan menuju klub kebugaran Qian Pei Guang lalu mengirimkan sebuah pesan singkat. Turunlah. Aku menunggu di bawah. Sementara itu, kawanan zombie mulai mengepung kendaraan tempurku. Tapi mereka tak berkutik menghadapi tangku. Di dalam gedung, si Shen-Xiang menatap kendaraan lapis bajaku dengan gembira. Namun Yan Pei Wang justru gelisah. Kehadiranku membuatnya terlihat seperti bos besar yang mencolok di sini. Dia takut identitasnya terbongkar, tapi si Zhenxian tidak peduli. Dia berencana pergi dalam kelompok-kelompok kecil. Dia meyakinkan Cunan bahwa hanya mereka yang tersisa. Siasat licik mulai mereka jalankan sekarang. Qian Pei Guang akhirnya setuju. Mereka pun berjalan lurus menuju kendaraanku sesuai dengan rencana awal mereka. Saat mereka turun, kubuka pintu tank. Si Shen-Xian menyapa manja, seolah siap pergi bersamaku selamanya. Kutatap dia dengan niat membunuh yang tajam. Tuan Qian, sejak kapan pemilik gimnasium kecil dipanggil presiden? Seketika si Shen-Xian ketakutan setengah mati. Apa maksudmu sayang? Aku sama sekali tidak mengerti ucapanmu. Aku tertawa puas lalu memanggil 3 robot prajuritku. Kalian berdua adalah pasangan menjijikan yang pandai bersandiwara. Jangan pikir aku tak tahu rencana busuk kalian. Teriakanku yang keras memancing perhatian para zombie di sekitar. Kawanan zombie pun kembali beringas. Si Shen-Xian yang panik berusaha keras memaksa masuk ke dalam mobil. Qian Pei Wang gemetar hebat karena ketakutan. Tuan Chu, ini pasti salah paham, mari bicara di dalam mobil. Aku hanya meliriknya dengan tatapan dingin. Bicaralah pada malaikat maut jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Aku masuk dan menutup pintu, lalu memerintahkan robot melempar mereka ke kawanan zombie yang kelaparan itu. Sambil menyesap anggur merah, kusaksikan mereka habis dilahap. Setelah selesai, aku pun kembali ke supermarket. Sesampainya di sana, seorang pecundang lain datang menjemput ajal. Dialah saudara laki-laki si Shen-Xian sendiri. Dia memohon pertolongan padaku. Kujanjikan robot untuk menjemput keluarganya yang tinggal di apartemen seberang rumahku. Ku kendalikan robot itu dari jarak jauh. Tak butuh waktu lama bagi robotku sampai di depan pintu rumah lamaku. Dia memanggil keluarganya dengan gembira untuk turun. Namun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Mengapa robot pelindung ini justru berada di belakang mereka? Dia pun segera mengirim pesan untuk bertanya padaku. Saat melihat ponselnya, dia membaca pesan dinginku. Lupa memberitahu, kakakmu sudah kujadikan santapan zombie yang lapar. Sekarang giliran kalian semua. Wajahnya pucat pasi seketika saat menyadari nasib mengerikan yang menanti keluarganya. Seluruh keluarganya berkumpul dalam ketakutan. Saat mereka berniat lari, semuanya sudah terlambat bagi mereka berempat. Robot-robotku mencengkera mereka dengan kuat, lalu menyeret mereka langsung ke arah tumpukan zombie yang haus darah. Saking takutnya, dia sampai mengompol di celana. Tanpa ampun, robotku melempar mereka ke dalam lautan monster. Tak butuh waktu lama hingga mereka hanya menyisakan tulang.
Dendam dari kehidupan masa laluku akhirnya terbalas tuntas. Aku tertawa penuh kemenangan sebelum menenangkan diri. Kiamat ini baru saja dimulai dan aku harus waspada. Sekarang masih tahap awal apokalips. Meski logistikku melimpah, di kehidupan lalu, hari keempat adalah saat faksi bermunculan. Orang-orang mulai menjara seluruh kota. Dalam 2 minggu, banyak tempat perlindungan yang mulai menguasai wilayah. Aku harus bergerak lebih cepat dari mereka. Maka dari itu, aku langsung memacu kendaraanku menuju Walmart. Di sana terdapat cadangan pasokan yang sangat melimpah, karena aku pernah bekerja di sana sebelumnya. Namun saat tiba di Plaza Gouda, aku terkejut. Semua zombie di area ini ternyata sudah dibasmi habis. Kuperiksa sekitar dengan sangat teliti namun hasilnya nihil. Akhirnya kukirim robot menuju pintu gedung tersebut. Tiba-tiba, dentuman keras terdengar dari arah belakang. Sebuah pot jatuh dari langit membawa sebuah catatan misterius. Mengingat mayat zombie yang berserakan, kuambil catatan itu. Isinya memperingatkan agar tidak masuk karena ada penjahat bersenjata. Ada 8 kata di catatan itu. Aku memutuskan tetap di mobil dan mengoperasikan robot untuk menyerang. Perintahku tegas, bunuh semua pria bersenjata di gedung. Begitu robotku masuk, kelompok penjahat itu langsung panik. Mereka menyadari bahwa yang datang adalah monster logam. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung lari terbirit-birit ketakutan. Tapi mereka meremehkan kekuatanku. Hanya dalam waktu 30 detik, seluruh bandit itu tewas mengenaskan di sana. Hatiku dipenuhi keraguan besar. Di kehidupan sebelumnya, geng kriminal baru terbentuk setelah lewat beberapa hari kemudian. Seharusnya para awakenet baru muncul pada hari ke-10. Mengapa hari ketiga semua kekacauan ini sudah dimulai? Melihat mayat si Scarface, ingatanku terlempar ke masa lalu. Mereka adalah kawanan kriminal paling berbahaya. Narapidana berkekuatan super itu telah menguasai Plaza Aoda. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Wajah mereka misterius, namun ciri khasnya jelas, satu pemimpin penuh luka parut, dan satunya lagi penuh tanda. Satu bajingan masih bersembunyi di gedung ini. Tanpa ragu, aku memerintahkan robot tempurku menyisir setiap lantai. Jeritan memekakkan telinga pecah. Robot-robotku melesat bagai kilat menuju sumber suara yang mengerikan itu. Di lantai 4, robotku mengepung pria berwajah belang. Bajingan itu tengah menyandera seorang wanita tak berdaya. Lin Qingshu. Mataku terbelalak. Di kehidupan sebelumnya, dialah sosok malaikat yang tulus di tengah kiamat ini. Saat aku terpojok oleh pasukan pangkalan Xianjian dulu, wanita ini adalah satu-satunya yang tidak berpaling. Awalnya kukira dia kabur, tapi ternyata dia kembali dengan tubuh penuh luka, demi menyelamatkan nyawaku. Dia nekat menembus lautan zombie hanya untuk menjemput sahabatnya, Sang Ratu Es, demi membantuku bertempur. Meski terluka parah dan terinfeksi zombie, dia tetap berjuang menyelamatkanku hingga napas terakhirnya yang tragis. Dia tewas di tangan paramutan itu sebelum darah abadiku sempat menyembuhkannya. Penyesalan itu menghantui jiwaku. Inilah penyesalan terbesarku. Aku terlambat bertindak untuk menyelamatkan nyawa yang paling berharga ini. Ketakutanku akan rahasia darah abadi membunuhnya. Kini, di depan mataku, si penculik tampak sangat ketakutan. Dia mengira robotku hanyalah polisi biasa. Kesalahan fatal. Aku langsung memerintahkan serangan tanpa ampun padanya. Satu tembakan presisi mengguncang ruangan. Kepala bajingan itu hancur berantakan di tangan robot tempurku. Li Ninja terengah, akhirnya terbebas dari cengkeraman maut. Namun, sebelum dia tersadar, aku langsung menerjang memeluknya. Melihatmu hidup kembali membuat beban di hatiku sirna. Namun, dia hanya menatapku penuh kebingungan. Namamu Li Ninja. Ukuran tubuhmu 92, 63, 96. Kalimat itu terlontar begitu saja. Wajah Li Ninja memerah, antara terkejut dan murka. Itu rahasia pribadinya. Bagaimana mungkin orang asing sepertiku bisa mengetahui detail tubuhnya seakurat itu? Melihat wajah bingungnya, aku menyeringai tipis. Saatnya sedikit bermain-main dengan takdir yang telah terulang ini. Aku kekasihmu dari masa lalu, percayalah. Kali ini, aku bersumpah akan melindungimu dengan seluruh nyawaku. Ternyata, pot bunga yang jatuh tadi adalah peringatan darinya. Dia bersembunyi di ruang mesin yang aman. Dia nekat keluar demi memperingatkanku akan bahaya para bandit itu. Sayangnya, dia justru tertangkap oleh bajingan tadi. Setelah kekacauan mereda, aku mengajaknya menjara seluruh isi gedung ini. Petualangan baru kami pun dimulai. Dia terpana melihat setiap barang yang kusentuh lenyap seketika. Kekuatan ruangku benar-benar membuatnya ternganga kagum. Aku tak menutupi apapun. Dunia telah berubah, dan kemampuan khusus adalah kunci untuk bertahan hidup. Segera, para awakener akan bermunculan di mana-mana. Rahasia kekuatanku tak akan menjadi masalah lagi nantinya. Setengah hari kuhabiskan untuk menguras isi mal. Setelah puas, aku membawa Li Ninja kembali ke markas. Tiba-tiba, Sen Bindian menghubungi. Stok makanan di pihaknya mulai menipis, dan dia butuh bantuan darurat. Dia memintaku mengirim pasokan makanan tanpa syarat. Dia pikir aku ini badan amal di hari kiamat? Bukannya aku tidak tahu terima kasih, tapi di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Dia harus belajar tunduk. Hanya boleh ada satu pemimpin mutlak. Kubiarkan dia merasakan penderitaan sedikit lebih lama agar dia sadar. Kekacauan mulai tak terkendali. Tak ada waktu untuk belas kasihan. Kini,
Dialah yang harus memohon bantuanku. Dia menawarkan pasokan berharga sebagai gantinya. Selamatkan kami, dan semua ini akan menjadi milikmu, pintanya. Aku tak peduli dengan barangnya. Berapa banyak orang yang tersisa di sana? Tanyaku dengan nada dingin. Ada 32 pria kuat, termasuk 21 personel keamanan elit. Semua adalah veteran terlatih. Inilah alasan dia menjadi Ratu Es yang disegani. Dia memiliki bawahan setia yang sangat tangguh dan militan. Bahkan penjahat paling keji pun tak berani menyentuhnya. Kekuatan persatuan mereka benar-benar menjadi momok yang menakutkan. Di akhir zaman, hanya mereka yang bermental baja yang bisa membangkitkan kekuatan khusus di dalam diri mereka. Para prajurit veteran itu kemungkinan besar telah menjadi awak kenar. Mereka adalah aset yang sangat berharga bagiku. Syaratku mutlak, semua anak buahmu harus tunduk padaku, dan kau harus menjadi milikku sepenuhnya mulai sekarang. Hening mencekam. Aku yakin dia akan menolak mentah-mentah tawaran gilaku ini. Siapa yang bisa menerima syarat seberat itu? Namun, tepat saat aku hendak menutup telepon, suara di seberang sana kembali terdengar. Jawaban yang akan mengubah segalanya. Tak kusangka dia setuju, tapi si Ratu Es ini langsung menuntut jaminan pangan. Benar-benar wanita yang sangat tegas. Aku pun bergegas ke gedung Watson. Tapi, si bos tua itu langsung naik pita melihatku datang dengan tangan kosong. Padahal dia sudah menuruti semua mauku. Tanpa mengucap sepatah kata pun, aku langsung mengibaskan tanganku dengan tenang. Gunungan perbekalan mendadak muncul di depan mata. Detik itu juga, Shen Bin langsung terpaku tak percaya melihatnya. Pemandangan yang mustahil. Apa ini sihir? Bagaimana mungkin logistik sebanyak itu bisa muncul entah dari mana? Tak lama, dia berusaha tenang. Baginya, sosokku memang dipenuhi banyak misteri yang sangat sulit dinalar akal sehat. Sambil menarik napas panjang, dia bertanya, Chen Unan, karena kita sehati, katakan padaku kebenaran yang sesungguhnya sekarang. Tanpa ragu, kubongkar rahasia kekuatan ruangku. Aku juga menceritakan segalanya tentang takdir reinkarnasi ini padanya secara langsung. Mendengar penjelasanku, Shen Bin membeku seketika. Reinkarnasi? Ide gila macam apa itu bagi telinga orang yang normal? Aku tak peduli dia percaya atau tidak. Aku terus menjelaskan kiamat yang akan melanda dalam beberapa hari ke depan. Kekuatan supranatural akan bangkit. Ada yang mampu mengendalikan ruang, bahkan ada yang bisa memanipulasi api yang membara. Bahkan pengendali zombie pun akan muncul. Rahasia kelam Watson tentang akhir dunia yang kau ceritakan, aku tahu semuanya. Waktu yang akan membuktikannya nanti. Sementara itu, pastikan kalian mulai mengumpulkan persediaan air sebanyak mungkin sekarang juga. Gunakan perbekalan tadi secukupnya. Kabari aku jika kurang. Namun, setelah kata-kataku berakhir, suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Shen Bin masih mematung tak percaya. Setelah memberikan beberapa instruksi terakhir, aku pun bersiap untuk segera pergi. Tapi saat aku berdiri, dia berucap, aku tidak perlu menunggu lama. Aku mempercayaimu sepenuhnya mulai sekarang. Logikanya mulai bekerja dengan cepat. Baginya, aku hanyalah pria biasa di atas kertas. Mustahil aku tahu rahasia sebesar ini. Bagaimana mungkin orang biasa tahu rahasia terdalam Watson? Padahal, informasi itu sangatlah rahasia dan terjaga sangat ketat. Bahkan intelijen barat pun takkan sanggup menciumnya. Kini, hanya teori reinkarnasi yang bisa menjelaskan semua kegilaan ini. Lalu, bagaimana nasibku di masa depan? Tanyanya. Kau akan menguasai elemen es dan menjadi Ratu Es yang agung. Senyum tipis mengembang di bibirnya, namun sekejap kemudian, gurat penyesalan yang dalam terpancar jelas dari balik matanya. Dia merasa dirugikan, tapi kata-kataku langsung menyentaknya. Kekuatan itu bukan takdir, melainkan hadiah istimewa dariku untukmu nanti. Di kehidupan lalu, kita adalah suami istri. Melalui penyatuan jiwa dengan kulah, kekuatan suci itu baru bisa bangkit sempurna. Aku mulai merayunya dengan kata-kata manis. Siapa sangka, wanita di depanku ini akan menjadi salah satu pahlawan terkuat. Mumpung kekuatannya belum bangun, aku harus segera mengikatnya. Dia adalah kartu as terbaik untuk bertahan hidup di kiamat. Shen Bin mendidih. Semakin dia mendengar bicaraku, semakin dia merasa sedang dipermainkan oleh rayuan maut yang sangat licik. Tepat saat aku ingin lanjut bicara, anak buahnya masuk dengan tergesa-gesa. Dia membawa sebuah ponsel dengan raut pucat. Rekaman CCTV itu menunjukkan hal gila. Seekor iguana raksasa terlihat berjalan tegak layaknya manusia di tengah jalanan kota. Iguana itu menyemburkan api, bahkan seekor ular berevolusi menjadi naga. Semua mata terpaku pada layar ponsel itu sekarang. Kini Shen Bin percaya sepenuhnya padaku. Namun, aku tak bisa tenang. Ekspresi wajahku langsung berubah menjadi sangat serius. Setelah berpamitan, aku segera pergi. Seharusnya evolusi ini baru dimulai 10 hari lagi. Mengapa semuanya terjadi lebih cepat? Tak ada waktu lagi. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Aku langsung memacu mobilku menuju Taman Nasional itu sekarang. Tujuanku adalah Taman Failonsan. Tempat di mana dua penguasa masa depan mendapatkan kesempatan emas untuk bangkitkan kekuatan. Aku harus mencuri takdir mereka sekarang juga. Mumpung belum ada yang tahu, kesempatan langka ini akan menjadi milikku. Awalnya aku cemas tak bisa menemukan buah itu. Namun, setibanya di sana, aroma magis langsung menyambut kehadiranku dengan hangat. Sebatang pohon raksasa berdiri kokoh di hadapanku.
Di puncaknya, sebuah buah merah delima bersinar terang bagaikan permata indah. Buah itu tengah menyerap energi spiritual alam. Kelopaknya menari-nari, menegaskan bahwa inilah harta karun yang selama ini kucari. Tanpa membuang waktu, aku memanjat dan memetik buah suci itu. Tapi, aku menahan diri untuk tidak langsung melahapnya. Mengingat rasa sakit luar biasa saat tubuh bermutasi, tempat terbuka ini terlalu berisiko. Aku harus menemukan tempat aman. Aku kembali ke supermarket dan mengunci pintu rapat. Dengan tangan gemetar, akhirnya aku memakan buah misterius itu sampai habis. Kupikir tubuhku akan meledak karena kekuatannya. Namun, setelah menunggu lama, anehnya tak ada satupun perubahan yang terasa. Tiba-tiba, pintu digedor keras. Ternyata Zhao Sui, gadis yang kuselamatkan, sedang menangis histeris meminta pertolongan dariku sekarang. Sepupunya terjebak dalam ancaman maut oleh bajingan licik. Dia memohon agar aku segera pergi untuk menyelamatkan nyawa saudaranya. Awalnya aku enggan terlibat. Namun, saat mendengar nama Sang Diao yang kejam itu disebut, amarahku seketika membara di dada. Nama itu merubah segalanya. Karena aku telah merampas takdir emasnya, inilah saatnya aku menghabisi bajingan itu untuk selamanya. Dia belum membangkitkan kekuatan spesialnya. Inilah kesempatan emasku untuk melenyapkannya. Padahal kelak, dia akan menjadi satu dari 10 monster terkuat. Hatinya sangat busuk. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu menjadi duri yang menghancurkan setiap langkahku. Tanpa bantuan Shen Bingyan, aku pasti sudah mati berkali-kali. Karena itulah, aku segera memacu kendaraan menuju apartemen sepupunya. Setibanya di sana, 2 penjaga bersenjata tajam sudah berdiri angkuh di depan gerbang kompleks. Begitu melihatku, mereka langsung menggertak kasar. Pergi kalau mau selamat. Namun, ancaman itu hanya lewat di telingaku. Tanpa ampun, kuperintahkan robot tempur untuk menghujani mereka dengan timah panas. Jelas sekali mereka adalah antek-antek San Yao. Kami tiba di depan pintu rumah sepupu Xiao Sui. Begitu lift terbuka, kulihat seorang wanita cantik sedang diseret paksa dalam kondisi terikat. San Biao yang melihat kedatanganku hendak berteriak sombong. Namun, aku tak akan memberinya celah sedikit pun untuk bicara. Kuperintahkan para robot untuk menghabisi semua orang kecuali wanita itu. Kehebatan teknologi tercanggih dari Guaxia memang tak perlu diragukan lagi. Pertempuran berakhir kilat tanpa melukai sandera sedikit pun. Saat itulah, sepupu Xiao Sui tersadar dari syok yang dialaminya. Dia langsung berlari memeluk Xiao Sui sambil terisak hebat. Tangis ketakutannya pecah seketika di pelukan saudaranya. Setelah tenang, aku baru tahu namanya adalah Lo Jojo. Seorang dokter hebat, ternyata si bajingan San Yao mengincarnya karena kecantikannya. Selain parasnya, San Yao sangat berambisi untuk memaksa dokter berbakat itu masuk ke dalam tim elitnya. Di dunia yang sudah hancur ini, memiliki seorang dokter adalah jaminan bertahan hidup yang tak ternilai harganya. Awalnya aku hanya berniat menyelamatkannya lalu pergi, tapi kini aku memutuskan untuk membawa Lo Jojo bersamaku. Lo Jojo sempat ragu untuk ikut, namun matanya langsung berbinar saat mendengar sepupunya menjanjikan stok makanan yang melimpah. Tanpa pikir panjang, dia setuju ikut ke pangkalan. Wajar saja, perutnya sudah berhari-hari tidak mencicipi makanan layak. Namun di tengah perjalanan, sebuah keanehan terjadi. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap gulita tertutup awan hitam. Melihat kilatan petir yang terus menyambar, firasat buruk mulai menghantui hatiku. Fenomena alam sedahsyat ini hanya berarti satu hal. Seseorang telah membangkitkan kekuatan supranatural. Tapi pemandangan mengerikan seperti ini belum pernah kulihat di kehidupan masa laluku. Mungkinkah ada puluhan orang yang bangkit sekaligus? Padahal dulu, manusia baru mulai membangkitkan kekuatan setelah hari ke-10. Sekarang baru hari ke-5. Apakah takdir mulai berubah karena reinkarnasiku? Sial, kekuatanku saat ini masih belum cukup kuat. Aku harus terus berkembang. Kutahan rasa penasaranku dan segera membawa kedua wanita itu kembali ke pangkalan utama. Saat sedang menikmati makan malam di markas, telepon dari Shen Bingyan mendadak berdering. Dia hanya bicara satu kalimat singkat. Cepat ke sini, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Lalu dia menutup teleponnya. Aku langsung curiga terjadi sesuatu yang buruk. Tanpa menunda, aku melesat menuju gedung Watson. Namun sesampainya di sana, kenyataannya justru di luar dugaan. Dia akhirnya memilih untuk berpihak padaku. Semua informasi dan kenyataan pahit di luar sana telah membuktikan kebenaran kata-kataku. Shen Bingyan mengumpulkan seluruh anak buahnya dan membuat pengumuman yang mengejutkan semua orang. Mulai detik ini, aku adalah pemimpin baru organisasi Watson. Tentu saja, puluhan prajurit itu tampak tidak terima dengan keputusan ini. Namun setelah kujanjikan pasokan makanan dan pakaian yang terjamin, nyali mereka yang kelaparan pun mulai goyah. Fakta bahwa duniaku adalah kebenaran membuat mereka akhirnya tunduk. Di zaman edan ini, siapapun yang punya makanan adalah raja. Apalagi mereka sangat mempercayai Shen Bingyan. Jika sang pemimpin saja sudah tunduk padaku, mereka tak punya alasan untuk membantah. Namun di tengah rasa puas mendapatkan dukungan besar, kepalaku mendadak pening luar biasa hingga pandanganku menjadi gelap. Saat membuka mata kembali, aku sudah terbaring di atas ranjang yang empuk sambil mengamati sekeliling kamar yang asing. Aku yakin ini adalah kamar pribadi Shen Bingyan. Anehnya, rasa pusing yang tadi menyiksaku kini telah hilang sepenuhnya. Seluruh tubuhku justru terasa sangat segar dan dipenuhi energi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apakah garis keturunan abadiku telah bangkit?
Kuiris jariku untuk membuktikannya, dan setetes darah berwarna emas murni pun mengalir keluar. Luar biasa. Kekuatan supranatural ini bangkit jauh lebih cepat dari perkiraanku. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat berbeda. Di masa lalu, darah abadiku hanya berwarna emas polos tanpa ada keistimewaan lain yang terlihat secara kasat mata. Tapi sekarang, tetesan darah ini memancarkan cahaya suci berwarna-warni yang sangat indah di permukaannya. Cahaya ini persis seperti buah misterius yang kumakan sebelumnya. Mungkinkah yang bangkit ini adalah garis keturunan Raja Vampir? Garis keturunan ini memiliki aura penindasan mutlak bagi para zombie. Mulai sekarang, tak akan ada zombie yang berani mendekatiku. Bahkan, aku mungkin bisa memimpin pasukan zombie sendiri. Meski begitu, aku masih harus memastikan jenis kekuatan apa ini sebenarnya. Tiba-tiba aku terpikirkan sesuatu. Shen Bingyan juga belum membangkitkan kekuatannya, kan? Ini adalah peluang besar. Garis keturunan abadiku memiliki peluang 80% untuk memicu kebangkitan kekuatan supranatural pada manusia biasa. Peluang kebangkitan bagi mereka yang memiliki potensi supranatural kini meningkat sangat tajam. Demi meyakinkannya, aku segera menghubungi Shen Bingyan untuk membuktikan kebenaran ucapanku ini. Setetes darahku adalah kunci utama untuk mempercepat bangkitnya kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Tanpa ragu dia meminumnya, dan seketika ekspresi wajah cantiknya berubah penuh keterkejutan. Kelelahan hebat yang menyiksanya selama berhari-hari mendadak sirna tanpa bekas sama sekali. Tubuhnya terasa sangat ringan, kini dia mulai mempercayai setiap rahasia yang aku katakan. Konstitusi suci ini nyata adanya, sebuah keajaiban yang harus segera kalian coba sendiri. Pagi berikutnya, hawa dingin yang menusuk tulang memaksaku terbangun dari tidur yang lelap. Seluruh ruangan membeku bagai dunia salju, menyelimuti tubuh Bingyan dengan cahaya putih suci. Kekuatan es telah bangkit, pertanda bahwa garis keturunan dalam ragaku pun telah berevolusi. Darah abadi dan vampir kini menyatu sempurna dalam jiwaku secara bersamaan dalam keharmonisan. Suhu menurun drastis, aku harus segera membangunkannya sebelum seisi gedung ini mati membeku. Bingyan terpaku melihat lautan es, namun dia menyadari kekuatan agung telah lahir darinya. Atmosfer beku di ruangan itu kini terasa seperti bagian dari aliran darahnya sendiri. Hanya dengan satu lintasan pikiran, seluruh kristal es di rumah itu lenyap seketika. Kendali kekuatan ini membuatnya sangat bahagia, membuktikan bahwa aku tidak pernah membohongi dirinya. Tatapannya penuh keyakinan, saat aku mulai mengajarkan teknik manipulasi es yang sangat mematikan. Aku kembali ke supermarket, bersiap menuju Plaza Aoda demi sebuah misi hidup mati. Di sana Sang Piao mendapatkan Raja Zombie, tapi darah leluhurku punya otoritas penindasan. Raja Zombie itu akan kujadikan bawahan setia demi meningkatkan dominasi kekuatanku lebih jauh. Sebuah pesan masuk dari Profesor In, sosok wanita cantik yang sangat membekas di ingatan. Kecantikan dan kebaikannya sangat legendaris di lingkungan ini bagi setiap pria yang mengenalnya. Sayangnya, takdirnya berakhir tragis setelah Shen Bushi membangkitkan kekuatan jahat miliknya yang kelam. Topeng kebaikannya lepas, dia menjara segalanya dan menjadikan In Yan salah satu korbannya. Aku menerima pertemanannya, dan tanpa basa-basi dia langsung mengungkap maksud hatinya yang mendesak. Dia memohon makanan dengan tawaran apapun, namun aku merasakan sebuah keraguan besar. Meski kemanusiaan telah runtuh dan banyak yang menjual diri demi sesuap nasi sekarang. Rasanya terlalu dini bagi wanita terhormat sepertinya untuk bertindak sejauh ini pada saat ini. Apalagi Shen Bushi kini memegang kendali, ada yang tidak beres dengan permintaannya yang tiba-tiba. Ini pasti sebuah konspirasi licik, mereka sedang mencoba menjebakku dalam skenario yang gelap. Aku berpura-pura setuju, meski fokus utamaku saat ini adalah hal lain yang jauh lebih penting. Setibanya di Plaza Aoda, aku terkejut karena semua mayat di sana telah menghilang misterius. Tak ada satupun zombie, padahal seharusnya tempat ini merupakan sarang bagi Raja Zombie. Aku terus mencari ke dalam mal, berharap menemukan jejak monster legendaris yang aku incar. Saat hampir menyerah, zombie raksasa berseragam militer muncul menghadang jalan keluar utama kami. Dia adalah prajurit di masa lalu, sosok Raja Zombie yang selama ini aku cari-cari. Makhluk ini memiliki kesadaran tinggi, dia tahu cara memutus jalur pelarianku dengan sangat cerdik. Namun di hadapan ribuan zombie, sedikit pun aku tidak merasa gentar atau takut sedikit pun. Garis keturunan vampirku adalah predator alami bagi mereka, sebuah penindasan mutlak tanpa perlawanan berarti. Aura kulepaskan, memerintah pasukan robot untuk membuka jalan berdarah di depan mataku sekarang. Zombie-zombie itu gemetar ketakutan, bahkan yang lemah langsung bersujud di hadapan otoritas vampirku ini. Jika Sang Piao bisa menaklukkan mereka, maka aku pun bisa melakukannya jauh lebih hebat. Bagaimana jika seluruh energiku dipusatkan hanya pada satu titik kepada sang zombie militer itu? Fokus kukerahkan sepenuhnya, dan seketika sang Raja Zombie bersujud tunduk padaku tanpa syarat. Hubungan batin tercipta, aku bisa merasakan emosi, dan kepatuhan mutlak dari jiwanya yang mati. Makhluk ini pasti mengerti ucapanku. Segera kuambil sepotong daging segar dan memberi isyarat padanya untuk segera makan. Tanpa diduga, ia mengangguk patuh. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya aku berhasil menundukkan calon Raja Zombie masa depan ini. Namun, saat aku sedang merasa senang, Li Ninja melapor bahwa sistem keamanan gerbang utama kita baru saja dihancurkan. Setelah mendengar penjelasannya, sebuah keraguan muncul di hatiku. Mengapa mereka hanya merusak kamera pengawas lalu pergi begitu saja? Demi mengungkap motif mereka, aku bersiap kembali ke supermarket dan segera memanaskan mesin mobilku pada pagi hari ini. Mendadak guruku mengirim pesan singkat. Intinya,
Dia ingin datang ke supermarketku malam ini demi menikmati jamuan makanan lezat. Ia menjanjikan apapun asalkan aku setuju. Aku hanya bisa tersenyum sinis, apa dia benar-benar menganggapku seorang pria bodoh? Pengawasanku dirusak lalu tiba-tiba ia ingin datang. Jelas ada niat jahat, namun aku belum tahu kekuatan asli mereka. Jadi aku berpura-pura menerima permintaan Taeyeon, tetapi kukatakan padanya bahwa aku baru punya waktu luang pada esok hari. Hari ini, aku berencana memimpin pasukan zombie baruku, untuk menaklukkan seluruh zombie tingkat tinggi di wilayah sekitar ini. Butuh waktu 1 jam penuh untuk kembali ke pangkalan. Saat tiba, Taeyeon tiba-tiba meneleponku dengan suara yang sangat panik. Ternyata pesan-pesan sebelumnya bukanlah keinginannya. Para pemilik kompleks sialan itulah yang telah memaksa dirinya untuk menjebakku sekarang. Mereka tahu aku punya banyak persediaan dan ingin memanfaatkan Taeyeon sebagai alat untuk merampas semua harta milikku itu. Begitu aku berjanji akan datang, mereka langsung menunjukkan sifat aslinya. Tak hanya merampok, mereka juga berniat menghabisi nyawaku. Taeyeon yang baik hati, tak ingin melihat pertumpahan darah. Dengan alasan ke kamar mandi, ia memperingatkanku agar segera melarikan diri. Namun, saat aku hendak menanyakan detail rencana mereka, sambungan telepon itu tiba-tiba saja terputus secara sepihak dan misterius. Sayup-sayup terdengar suara Sen Buci yang penuh curiga kepadanya. Terungkap sudah bahwa Sen Buci adalah dalang jahat di balik semua ini. Aku merasa ada yang aneh. Baru 5 hari kiamat terjadi, tidak mungkin Taeyeon kehilangan harga dirinya secepat itu. Segalanya ternyata dimanipulasi oleh Sen Buci. Alih-alih merasa khawatir, aku justru merasa sangat bersemangat untuk segera menghadapi mereka semua. Kini aku punya robot dan pasukan zombie yang banyak. Aku hanya khawatir persediaan makananku tidak cukup untuk mereka. Meskipun stok makananku melimpah, memberi makan monster-monster ini setiap hari tentu akan sangat menguras sumber daya yang kupunya. Kelompok Sen Buci bisa menjadi santapan lezat bagi zombiku. Ini saat yang tepat untuk membantunya sekaligus melenyapkan musuh-musuhku itu. Segera kukirim pesan pancingan pada Taeyeon. Datanglah untuk menukar makanan. Beritahu aku jika kau sudah sampai, oke? Rencanaku membuahkan hasil. Taeyeon membalas dengan memelas, mengaku sangat lapar dan memohon untuk bisa datang pada malam ini. Aku menatap layar ponselku dengan penuh ejekan. Sepertinya Sen Buci sudah sangat tidak sabar untuk masuk ke lubang kematian. Kukirim emoji genit lalu menyetujui permintaannya, namun ia harus menunggu aba-abaku sebelum benar-benar diizinkan untuk datang kemari. Segera kupanggil Lee Ninja dan yang lainnya. Kukeluarkan tumpukan kardus berukuran raksasa langsung dari dalam ruang dimensi rahasiaku. Kuperintahkan mereka membangun rumah kertas di halaman. Ketiga wanita itu merasa aneh dan bingung dengan permintaan mendadak dariku. Karena merasa tidak sabar, aku hanya memberikan jawaban singkat yang samar, lalu segera bergegas naik menuju ke lantai atas. Rasa lelah yang hebat tiba-tiba menyerang hingga aku terlelap. Namun, saat aku tertidur, suasana di luar berubah menjadi mencekam. Langit yang tenang mendadak gelap tertutup awan hitam. Sebuah bayangan raksasa yang sangat mengerikan muncul di atas langit pujian. Wajahnya pucat dengan rambut panjang menjuntai, taring tajam menyembul dari mulutnya, serta memiliki bentuk tubuh yang sangat perkasa. Sambil menggenggam tali berbentuk naga, kehadiran bayangan itu membuat seluruh zombie bersujud dan mulai memujanya dengan penuh ketakutan. Seluruh penjuru pujian menjadi gempar akibat kemunculan sosok misterius itu. Namun, saat itu aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku masih tertidur sangat pula sebelum akhirnya Lee Ninja membangunkanku. Saat itu, wajahnya terlihat sangat pucat dan ketakutan. Ternyata mereka baru saja menyadari bahwa di depan gerbang utama kita, telah muncul lebih dari 12 zombie raksasa. Monster-monster itu terus meraung keras ke arah gerbang. Kilatan keraguan muncul di mataku saat melihat pemandangan yang mengerikan itu. Mungkinkah Raja Zombie yang kuutus telah kembali membawa pasukannya? Segera aku menuju ke atap untuk memastikan kebenarannya sekarang. Benar saja, itu pasukanku. Sambil tersenyum kukatakan bahwa mereka adalah saudara baruku yang akan menjadi pelindung setia kita. Tak butuh waktu lama, 9 zombie setinggi raksasa sudah berdiri tegak di halaman supermarket dengan sikap yang sangat patuh. Meski terlihat sangat ganas dan haus darah, entah mengapa mereka tampak sangat ketakutan saat berada di dekat kehadiranku. Mereka selalu menjaga jarak 1 meter dariku. Berkat hubungan batin dengan Raja Zombie, kini aku bisa berkomunikasi dengannya. Ternyata ia berhasil menaklukkan zombie lain sesuai perintahku. Kulihat zombie-zombie tingkat tinggi ini memiliki potensi kekuatan yang besar. Makhluk-makhluk ini bahkan sudah mulai mengembangkan kristal inti di tubuhnya. Sang Raja hanya memberi satu janji kepada mereka. Dengan mengikutinya, akan ada pasokan daging dan darah yang melimpah. Inteligensi dasar membuat mereka bersedia tunduk tanpa syarat. Hatiku mencelos saat mendengarnya. Membangkitkan inti kristal berarti mereka telah berevolusi ke level C. Di kehidupan masa lalu, zombie diklasifikasikan dari level D hingga level S, dan kasta tertinggi adalah Sang Raja Mayat. Hanya dalam beberapa hari, mereka sudah berevolusi menjadi eksekutif level C. Potensi mereka sungguh luar biasa dan sangat berharga. Mereka akan menjadi bidak paling mematikan. Saat aku membangun pasukan zombie tak terkalahkan di masa depan. Untuk mempermudah kendali, ku namai Sang Raja Zombie itu Asuh. Dialah yang akan memimpin ke-8 zombie elit ini. Kutitahkan mereka untuk merekrut zombie-zombie rendahan malam ini. Ada hidangan ekstra menanti mereka setelah perburuan usai. Asuh kembali membawa 8 zombie tingkat tinggi dan ratusan bawahan.
Segera ku sembunyikan mereka di dalam rumah kertas buatanku. Kegelapan malam menjadi sekutu terbaikku saat ini. Tak akan ada yang bisa menemukan mereka di dalam sana. Kukirimkan pesan pada Inian bahwa semuanya sudah siap. Namun, 10 menit berlalu tanpa ada balasan darinya. Kegelisahan mulai merayapi benakku. Apakah sesuatu yang buruk telah menimpa Taeyeon di sana? Tepat saat aku hendak menyusul mereka, Taeyeon mengirimkan sebuah pesan. Itu adalah sebuah foto yang sangat menggoda. Sontak kubalas dengan emoji nakal dan pesan penuh godaan. Sayang, cepatlah kemari, aku sudah tidak sabar menantimu. Para musuh bersorak girang, merasa aku telah masuk ke dalam perangkap. Tak lama, pesan balasan dari Inian pun tiba. Aku sudah di depan pintu, cepat buka. Dengan kendali jarak jauh, pintu supermarket pun mulai terbuka perlahan. Detik itu juga, orang-orang yang sudah bersiap melakukan penyergapan. Langsung menyerbu masuk saat melihat celah pintu terbuka lebar. Mereka merangsek masuk bagaikan gerombolan serigala lapar. Namun, langkah mereka terhenti saat melihat pemandangan di dalam. Seluruh area supermarket tampak sangat sepi dan lengang. Hanya ada tumpukan kotak kardus yang memenuhi ruangan itu. Di tengah kebingungan mereka, pintu baja tiba-tiba tertutup dengan dentuman keras. Jebakan ini telah terkunci dengan sempurna. Mereka sadar telah dikelabui, tapi jalan keluar sudah tertutup rapat. Kunci elektromagnetik ini mustahil ditembus oleh kekuatan manusia biasa. Segera kukirimkan instruksi rahasia pada Inian. Kusuruh dia berlari secepat mungkin menuju ke lantai 2. Alasan aku menyelamatkannya hanya satu. Dia telah jujur membocorkan rencana busuk Senbuchi kepadaku sebelumnya. Inian memilih untuk mempercayaiku sepenuhnya saat itu. Karena dia tahu, gerombolan pria itu hanya sedang memanfaatkannya. Nasibnya akan berakhir tragis saat dia tak lagi berguna bagi mereka. Senbuchi dan anteknya menatapnya dengan penuh nafsu dan keserakahan. Memanfaatkan kepanikan yang terjadi, dia pun melesat ke lantai 2. Tanpa ragu sedikit pun demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Begitu melihat Taeyeon sudah di posisi aman, lampu kunyalakan seketika. Cahaya terang mulai menyingkap rahasia mengerikan di balik kegelapan. Dari balik rumah-rumah kertas itu, para zombiku mulai menerjang keluar. Kepanikan pun pecah, mereka berlarian menyelamatkan diri dengan putus asa. Sayangnya, tak ada lagi jalan untuk melarikan diri dari maut. Satu-satunya akses menuju lantai atas pun telah kukunci rapat. Ratapan pilu dan teriakan minta tolong menggema di seluruh ruangan. Satu demi satu, orang-orang itu habis dilahap oleh para zombiku. Lebih dari 1000 orang binasa dalam perjamuan berdarah tersebut. Kematian mereka menjadi nutrisi yang luar biasa bagi pasukanku. Darah segar itu membuat 8 zombie elitku berevolusi ke level B. Aura kekuatan mereka kini terasa jauh lebih menekan. Pasukan ini mulai mengincar evolusi ke level A bahkan level S, zombie biasa lainnya pun ikut mengalami peningkatan kekuatan. Darah dan daging segar memang bahan bakar terbaik untuk evolusi. Setelah badai maut mereda, suasana bawah tanah kembali hening. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Sosok Senbuchi sama sekali tak terlihat di antara tumpukan mayat itu. Inian memberitahuku bahwa Senbuchi sedang dalam kondisi koma. Kekuatan supernaturalnya baru saja terbangkitkan, karena itulah dia tidak ikut bertindak. Sepertinya aku harus menunggu kesempatan lain untuk melenyapkan nyawanya. Kuinstruksikan seluruh zombiku untuk tetap bersembunyi di ruang bawah tanah. Membiarkan ribuan mayat hidup berkeliaran di supermarket adalah hal berisiko. Terlalu mencolok dan akan menarik perhatian musuh yang lebih kuat. Setelah memastikan Inian aman, aku pun beristirahat hingga siang. Esok harinya, saat makan siang, ketenangan itu terusik kembali. Lin Yin berlari masuk dengan wajah penuh ketakutan yang nyata. Rupanya, seluruh kamera pengawas di dinding luar telah dihancurkan total. Nafsu makanku hilang seketika digantikan oleh kewaspadaan tinggi. Aku segera melangkah menuju jendela untuk memeriksa apa yang terjadi. Mataku terbelalak melihat pemandangan mengerikan di luar sana. 3 kendaraan tempur di halaman sudah ringsek menjadi gumpalan besi. Seluruh robot pengaman hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang luar biasa. Serangan ini dilakukan dengan kekuatan penghancur yang sangat masif. Firasatku benar, seorang pengguna kekuatan supernatural telah tiba di sini. Dan pikiranku langsung tertuju pada satu nama, Senbuchi. Di masa lalu, kekuatan logamnya sanggup menaklukkan banyak petarung hebat. Dia bahkan sempat menguasai seluruh distrik ini dengan tangan besinya. Kilatan tajam muncul di mataku saat aku bergegas ke bawah tanah. Kusuruh Asu menyembunyikan pasukan zombinya di area halaman belakang. Kecerdasan Asu kini sudah sangat berkembang pesat. Dia langsung melaksanakan perintahku dengan presisi yang sempurna. Tak lama setelah persiapanku selesai, pintu supermarket berdiri terbuka, menampakkan lebih dari 30 orang yang merangsek masuk. Di bawah komando Senbuchi, mereka menyerbu ke dalam namun hanya menemukan keheningan. Apa mereka masih terlelap? Pikirnya dengan penuh tanda tanya. Senbuchi memerintahkan pencarian ke segala sudut, tapi hanya dalam sekejap, rentetan tembakan memecah kesunyian tempat itu. Anak buahnya lari kocar-kacir dengan wajah pucat pasi. Bos, ada zombie di dalam? Senbuchi terperangah, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Padahal baru saja robot-robot itu berpatroli di sini. Seharusnya seluruh zombie sudah musnah tanpa sisa. Di tengah kebingungannya, tumpukan kotak di depan pintu mendadak hancur berantakan. 9 zombie raksasa muncul menerkam dari balik bayangan.
Ketakutan setengah mati, Senbuchi mencoba kabur sekuat tenaga, namun zombie-zombie ini seolah memiliki kecerdasan yang mengerikan. 4 dari mereka bergerak taktis mengepung jalan keluar, sementara sisanya memburu mereka bagai predator yang sangat lapar. Tak hanya itu, kawanan zombie lain menyerbu keluar supermarket, melahap para pengikut Senbuchi dalam pesta darah yang brutal. Saat dia mendongak, dia menyadari aku dan Inyang sedang menatapnya dingin dari lantai 2. Barulah Senbuchi memahami takdirnya. Ternyata mereka yang tewas kemarin bukan karena robot, melainkan dibantai habis oleh kawanan zombie ini. Pengkhianatan Inyang pun sudah terencana matang. Semua ini hanyalah bidak dalam papan catur yang kususun sejak awal. Dia telah kalah telak. Senbuchi akhirnya tewas mengenaskan di lahap Aso. Kini, tak ada lagi satupun nyawa yang tersisa di bawah sana. Kusuruh Inyang dan yang lain membereskan kekacauan ini, sementara aku kembali ke kamar untuk mengistirahatkan pikiranku. Tak lama kemudian, Liningnya datang terengah-engah. Kupikir ada masalah besar, ternyata mereka menemukan satu zombie yang sudah sekarat. Namun saat aku melihatnya sendiri, aku justru tertawa puas. Zombie ini bukannya tak berdaya atau akan mati. Dia sedang berevolusi menjadi sosok raja zombie. Di kehidupanku yang lalu, monster ini baru muncul 6 bulan setelah kiamat bermula. Baru 10 hari berlalu, namun tanda-tanda kebangkitannya sudah terlihat. Jika kabar ini bocor, dunia pasti akan diguncang kekacauan hebat. Ingatanku tentang para raja zombie hanyalah tentang kehancuran total dan kematian tragis para pemilik kekuatan supranatural. Apa jadinya jika Aso benar-benar berevolusi dengan sempurna? Di tengah ambisiku akan masa depan yang gemilang. Dering telepon dari Sen Bingyan mendadak memecah konsentrasiku. Kabar mengejutkan datang dari wilayah Pujian. Mereka telah membentuk serikat kekuatan supranatural, dan 5 orang di sana sudah berhasil membangkitkan kekuatan luar biasa mereka. Dia berniat menggunakan kesempatan emas ini untuk bergabung dengan asosiasi kekuatan supranatural di Pujian tersebut. Namun kutolak mentah-mentah. Siapapun yang berani membangkang dan bergabung, maut akan menjadi satu-satunya hadiah bagi mereka. Di masa lalu, orang-orang asosiasi itu hanyalah sekelompok pengkhianat yang menjual diri mereka pada kekuatan asing yang licik. Mereka tega mengorbankan bangsa sendiri demi keuntungan pribadi. Aku tak sudi mengotori tanganku dengan kaum pengkhianat seperti mereka. Mendengar ketegasanku, Sen Bingyan langsung patuh. Dia lalu memberi kabar soal bayangan raksasa misterius yang muncul di langit Pujing. Rumor beredar bahwa seseorang telah membangkitkan garis keturunan leluhur vampir. Kini semua faksi berambisi besar untuk merekrutnya. Mendengar soal leluhur vampir, jantungku berdegup kencang. Waktunya sangat pas dengan saat aku tertidur lelap kemarin. Apakah aku telah berevolusi lagi? Setelah menutup telepon, aku segera masuk ke kamar untuk memeriksa setiap jengkal tubuhku. Kulitku berubah sewarna perunggu dan sekeras baja. Bahkan pisau buah yang tajam pun tak sanggup meninggalkan goresan sedikit pun. Tampaknya buah misterius itu terus menempa tubuhku. Evolusi ini terus berlanjut tanpa henti ke level berikutnya. Sekarang, aku harus segera mengincar peluang berharga milik si ayam bermata 4 itu. Di masa lalu, dia menjadi penguasa wilayah setelah memakan buah itu. Saat sedang menyusun rencana, Liningnya tiba-tiba datang. Dia menemuiku dengan wajah penuh kecemasan yang mendalam. Ternyata, dia sangat mengkhawatirkan adik perempuannya yang dalam bahaya. Adiknya bersama sang bibi kini kehabisan stok makanan. Awalnya aku enggan membantu, namun pikiranku langsung berubah. Begitu dia menyebut lokasi di pinggiran timur, aku tersenyum. Sebab Gunung Feilong yang legendaris berada tepat di dekat sana. Di sanalah tempat buah kristal itu berada. Garis keturunan naga leluhur akan segera menjadi milikku. Selain itu, di kehidupan sebelumnya, Liningnya mati demi melindungiku. Anggap saja ini sebagai balas budiku padanya kali ini. Karena kendaraan tempurku hancur, terpaksa kami menggunakan truk biasa. Lagi pula, aku butuh bantuan pasukan zombiku untuk berjaga-jaga. Keberadaan mereka terlalu mencolok, jadi bak truk ini adalah penyamaran sempurna. Kami pun segera meluncur menuju lokasi. Sesampainya di kompleks perumahan bibinya, keluarga Liningnya yang berjumlah 3 orang sudah menunggu dengan tidak sabar di depan gerbang. Begitu mesin mati, bibinya yang tamak itu langsung mencoba menggeledah bagian belakang truk secara paksa tanpa izin. Segera kuhentikan aksi wanita gemuk itu. Bahaya besar jika dia melihat tempat zombie yang kusembunyikan di dalam sana. Akhirnya kuberikan beberapa kotak makanan dari kabin depan. Melihat tumpukan logistik itu, matanya langsung berbinar penuh keserakahan. Dia menyuruh suami kerempeng dan anaknya yang tambun mengangkut jarahan, namun Liningnya langsung menghadang mereka dengan tatapan tajam. Tanpa basa-basi dia menuntut keberadaan Xiaoxi, sementara si wanita gembrot itu mulai merangkai alasan busuk yang sangat tidak masuk akal. Katanya Xiaoxi sedang berkunjung ke rumah orang, tapi di tengah kiamat yang kacau ini, Liningnya tak sudi menelan kebohongan itu. Mana mungkin seorang anak berkeliaran saat dunia hancur? Liningnya pun mengancam akan menahan semua logistik jika Xiaoxi tidak segera muncul. Ancaman itu membuat pria kurus dan anaknya geram. Mereka berdiri di samping, siap meledakkan amarahnya dan memaki Liningnya habis-habisan. Namun saat melihat tatapan mataku yang haus darah, nyali mereka ciut seketika. Evolusi tubuhku telah memberiku kekuatan yang melampaui batas manusia. Aura membunuh yang kupancarkan kini begitu pekat hingga membuat siapapun gemetar. Rahasia busuk mereka akhirnya tak bisa lagi disembunyikan selamanya. Terdesak oleh rasa takut yang luar biasa, si wanita gembrot akhirnya mengaku bahwa Xiaoxi telah berubah menjadi mayat hidup mengerikan.
Mendengar kabar memuakan itu, amarah Li Ningya meledak hebat. Dia membentak si wanita itu, menuntut kebenaran di balik kematian tragis Xiaoxi. Saat si wanita hendak memberi penjelasan, seorang pria botak dengan anjing mastif Tibet yang ganas memutus pembicaraan mereka dengan angkuh. Si pria kurus malah menjilat, dia berlari menghampiri si botak demi cari muka, sambil memamerkan gunung harta yang mereka dapatkan. Ternyata si botak ini adalah tiran wilayah yang menindas warga. Semua penghuni di sini wajib menyerahkan upeti kepadanya tanpa terkecuali. Begitu mendengar ada mobil penuh muatan, seringai serakah muncul di wajah si botak. Dia benar-benar merasa telah mendapat durian runtuh. Tanpa permisi dia memerintahkan anak buahnya menjarah isi mobil. Awalnya aku ingin bergerak maju untuk menghentikan aksi premanisme mereka itu. Tapi kata-kata si botak, selanjutnya membuatku terpaku. Kelompok sampah ini benar-benar pantas mendapatkan hukuman mati yang paling menyakitkan dan pedih. Kebenaran pahit terungkap, Xiaoxi tidak berubah, melainkan dijual oleh bibi Li Ningya sendiri kepada si pria botak yang sangat biadab. Lebih kejam lagi, iblis berwujud manusia ini menyiksa Xiaoxi kecil dengan sangat brutal hingga nyawanya melayang dalam penderitaan yang hebat. Padahal Xiaoxi baru berusia 13 tahun. Tiba-tiba sebuah jeritan melengking memecah kesunyian dari kejauhan, menandakan dimulainya sebuah petaka. Saat anak buah si botak membuka bagasi, bukan makanan yang mereka temukan, melainkan segerombolan zombie lapar yang siap berpesta pora. Begitu monster itu melompat keluar, aku segera memberi perintah. Kukumpulkan seluruh zombie di sekitar untuk segera memangsa manusia-manusia busuk ini. Orang-orang di sini telah kehilangan kemanusiaannya. Membiarkan mereka tetap hidup hanya akan menjadi bencana bagi dunia yang sudah hancur. Si botak akhirnya menyadari bahwa zombie-zombie ini adalah peliharaanku. Ketakutan mulai merayap saat dia melihat pasukan mayat hidupku mendekat. Dia segera memerintahkan anjing mastifnya untuk menerkamku. Dia pikir jika aku mati, maka kendali atas para zombie ini akan hilang. Anjing mutasinya memang kuat, tapi bagiku itu lelucon. Buah evolusi telah mengubahku menjadi predator puncak yang tidak akan pernah terkalahkan. Di mataku, kecepatan anjing buas itu terasa sangat lambat, tak berbeda jauh dengan seekor kura-kura yang merangkak di atas tanah. Saat taringnya mendekat, kuhantamkan tinjuku dengan tenaga penuh. Seketika tubuh anjing itu terpental 10 meter dengan kepala yang hancur. Melihat pelindung utamanya mati mengenaskan, si botak sadar dia sedang berhadapan dengan seorang Awakened yang memiliki kekuatan seperti dewa. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Dengan lutut gemetar, dia berlutut memohon ampun, mencoba menukar nyawanya dengan semua harta benda. Dia menjanjikan gudang makanan miliknya asalkan aku melepaskannya. Namun aku tak peduli dan langsung melemparkannya ke tengah kerumunan zombie. Jeritan pilu terdengar saat zombie mengoyak dagingnya. Bahkan zombie yang memakan anjing mutasi tadi mulai menunjukkan tanda-tanda evolusi aneh. Tampaknya dia akan berevolusi menjadi zombie king. Ternyata daging makhluk mutasi adalah katalisator luar biasa bagi kekuatan para mayat hidup. Di depan gerbang komunitas, kini hanya tersisa paman Li Ningya dan keluarganya. Mata Li Ningya mulai memerah penuh dendam membara. Dia ingin menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Namun di saat kritis, keluarga parasit itu malah saling serang dan bongkar aib. Si wanita gembrot dan anaknya bersikeras bahwa Xiaoxi masih hidup. Tapi si pria kurus memelototi mereka, agar tetap diam 1000 bahasa. Dia mencoba memainkan perasaan Li Ningya, bersujud di tanah memohon pengampunan demi ikatan keluarga yang sebenarnya telah dia hianati sendiri. Tapi kepercayaan Li Ningya sudah hancur total. Dia langsung menyuruhku untuk melempar pria munafik itu ke dalam dekapan para zombie. Melihat ayahnya tewas mengenaskan, si anak pendek itu lumpuh ketakutan. Akhirnya kebenaran yang paling mengerikan pun terucap dari mulut kotornya. Ternyata yang dijual kepada si botak bukanlah Xiaoxi, melainkan sepupu lainnya. Dan itu semua hanya demi beberapa batang sosis murahan. Si wanita gembrot itu benar-benar iblis. Karena Xiaoxi dianggap hanya beban makanan, dia membunuhnya dan menjadikannya sup untuk dikonsumsi mereka. Setelah mengaku, si anak sialan itu malah mencoba cuci tangan dan melimpahkan semua dosa biadab itu kepada ibunya sendiri saja. Dia berdalih sudah mencoba menghentikan ibunya namun gagal. Mendengar itu, si wanita gembrot meledak marah dan memaki putranya sebagai pengkhianat. Padahal anaknya itulah yang paling lahap memakan daging Xiaoxi. Mereka pun saling menyalahkan dengan histeris di tengah kepungan maut. Mendengar kenyataan bahwa adiknya dimakan oleh keluarganya sendiri, jiwa Li Ningya terguncang. Amarahnya kini sudah melampaui batas kewarasan manusia normal. Dia jatuh pingsan karena syok yang teramat dalam. Namun tak lama kemudian, dia kembali tersadar dengan sorot mata penuh kebencian. Tatapannya yang kini dingin seolah menandakan bahwa monster dalam dirinya telah bangkit untuk menuntut balas atas penderitaan adiknya. Saat terbangun, matanya berubah menjadi merah darah dan badai aura mulai mengamuk di sekelilingnya. Bahkan batuan besar pun melayang. Aku terkejut, apakah kekuatan anginnya benar-benar telah bangkit? Beberapa hari lalu kuberikan darahku tapi tak ada reaksi. Kupikir dia takkan pernah terbangun. Tak disangka. Amukannya hari ini memicu kekuatannya. Menatap Li Ningya yang tengah diselimuti kemarahan. Aku segera menenangkannya. Membunuh mereka sekarang? Itu terlalu ringan untuk sampah seperti mereka. Dengarkan aku, bisikku. Li Ningya berhenti, dan aku melangkah mendekati si cebol sialan itu. Jika ingin hidup, bantai ibumu sendiri. Lakukan, dan aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Li Ningya merasa lega.
Pertumpahan darah antar keluarga jauh lebih memuaskan daripada kematian instan. Kulemparkan belati padanya. Tiba-tiba, si cebol itu berubah buas dan langsung menyambar senjata itu. Mengabaikan tangis ibunya, dia bergumam, "Kau sudah sering berkorban demi aku, lakukanlah sekali lagi." Saat dia hendak menyerang, aku menahannya. Aku tak ingin adegan menarik ini berakhir terlalu cepat. Kuperintahkan dia menyayat perlahan, mulai dari tangan dan kakinya. Jeritan memilukan pun pecah seketika. Wanita tamak itu tewas mengenaskan di tangan putranya. Dendam di hati Liningnya akhirnya mereda. Menatap si cebol yang bersimpuh, aku menyeringai. "Bagus. Aku janji tak akan membunuhmu." Aku menepatinya. Wajah si cebol itu langsung cerah karena gembira dan dia bersiap untuk segera pergi. Namun kalimatku berikutnya membuatnya ketakutan, tapi sepupumu ini tidak pernah menjanjikan apapun. Liningnya langsung melemparnya ke kerumunan zombie. Sampah menjijikan sepertinya hanya mengotori udara dunia. Setelah dia habis dilahap tanpa sisa, Liningnya tenang. Urusan sampah di sini sudah selesai. Target selanjutnya, Gunung Failon untuk merebut harta karun. Kami segera memacu kendaraan ke sana. Di tengah perjalanan, aku sadar ada yang membuntuti. Tapi aku tak ingin mengejutkan ular itu. Aku menyusun rencana dengan Liningnya. Kami akan memasang jebakan maut di kaki gunung. Kuberikan perintah pada 3 zombie di bagasi, gigit siapapun yang membukanya. Kami pun bersembunyi. Benar saja, tak butuh waktu lama sampai kawanan pemburu itu akhirnya tiba. Sekelompok preman bersenjata AK-47 muncul, dan pemimpinnya ternyata adalah sang SYNJ. Melihat pria berkacamata yang tampak lemah ini, siapa sangka dia adalah iblis yang sesungguhnya. Tak ada yang menduga dia pemimpin grup QXY. Pria ini benar-benar monster berwujud manusia. Di masa lalu, dia bersekutu dengan monark dan sering bertarung melawan Ratu Es, Zen Bindian. Dia telah membantai ribuan orang. Karena kekuatannya belum bangkit, inilah saat yang tepat melenyapkannya. Inilah kesempatan emas untuk eksekusi. Mereka menyadari bahwa kami tidak ada di dalam mobil. Mengira kami sudah mendaki, mereka bersiap membobol bagasi karena merasa ada yang tidak beres. Melihat ban truk yang kempes, mereka yakin banyak perbekalan di dalam dan membukanya dengan rakus. Namun yang menyambut mereka adalah kemurkaan Raja Zombie, yang telah berevolusi menjadi monster sempurna. Dalam sekejap, 2 anak buah yang membuka pintu langsung tewas mengenaskan digigit sang raja. Sisanya lari ketakutan, meski memegang senjata api di tangan mereka yang mulai bergetar hebat. Tembakan mereka sia-sia. Zombie yang telah berevolusi kini kebal terhadap peluru senjata api biasa. Preman-preman itu habis dilahap, menyisakan SYNJ dan 1 pengawal bodoh yang tersisa di sana. Saat mereka hendak kabur, aku dan Liningnya muncul memblokir jalan. SYNJ sadar terjebak, dia menembakiku, tapi bagiku yang sudah berevolusi, gerakan peluru itu terasa sangat lambat sekali. Kutangkis pelurunya, melesat maju, dan mematahkan lengannya dalam 1 serangan kilat yang mematikan. Pengawalnya mencoba kabur, tapi langsung ditelan hidup-hidup oleh sang raja zombie yang mendekat cepat. Menatap SYNJ yang meraung kesakitan, aku sudah siap memberikannya sebagai hidangan sang raja zombie. Tapi SYNJ memohon nyawa, dia menawarkan sebuah rahasia besar jika aku melepaskannya hidup-hidup. "Jika informasimu berharga, kau bebas," ujarku dingin. Namun kata-katanya membuatku langsung terpaku diam. Dia tahu aku telah membangkitkan garis keturunan leluhur darah. Ternyata pihak monark sudah mengincarku. Mereka menawarkan 20 ramuan genetik untuk informasiku. Mereka ingin mengendalikan zombie melalui diriku. Kekuatan sebesar ini? Tak kusangka korporasi monark kini mulai mengincarku secara terang-terangan. Alisku berkerut tajam, monark hanyalah boneka, Karofield telah ancaman nyata yang sebenarnya di balik ini. Mereka mencengkeram ratusan laboratorium rahasia, mendominasi daratan Eropa hingga Amerika selama berabad-abad lamanya. Aku harus waspada di masa depan, meski sejujurnya rahasia ini tak menguntungkanku sama sekali. Selama dia mati, rahasia ini terkubur selamanya, jadi kupersiapkan serangan untuk menghabisi nyawanya. Namun secara mengejutkan dia memohon ampun, bersumpah memiliki rahasia lain yang jauh lebih besar. Ada telur naga di Gunung Feilong, kunci utama untuk menciptakan monster mutasi paling mengerikan. Dari telur itu, pasukan militer dan monark berencana menciptakan prajurit biokimia sejak kemarin sore. Demi nyawanya, si ninja membocorkan segalanya. Namun keberadaan telur naga itu sulit kupercayai. Di kehidupanku yang lalu, kabar ini tak pernah terdengar, mungkin karena saat itu aku terlalu lemah. Tapi sekarang, tujuanku hanya satu, menemukan buah evolusi itu demi mendominasi seluruh monster mutasi. Karena militer dan monark sudah bergerak, aku harus bergegas menemukan buah itu sebelum mereka. Kutinggalkan pasukan zombiku untuk berjaga, lalu aku dan si ninja segera memacu langkah menuju gunung. Setelah perjalanan panjang yang hampa, gerombolan ular berbisa tiba-tiba muncul menghadang jalan kami. Saat jemariku hendak menarik senjata, rentetan tembakan dahsyat tiba-tiba menghancurkan ular-ular itu dalam sekejap. Kutatap ke depan, sekelompok prajurit wanita bersenjata lengkap mendekat dengan aura yang sangat disiplin. Ternyata mereka adalah pasukan elit dari wilayah militer Tiongkok Timur yang sedang menjalankan misi rahasia. Mereka baru saja menyelamatkan kami, jadi demi menghindari kecurigaan, aku berpura-pura sedang mencari makanan. Tak disangka, mendengar kami kelaparan, sang komandan justru memerintahkan anggotanya memberikan banyak perbekalan. Di tengah kiamat ini, hanya tentara RM yang masih memiliki kemanusiaan sebesar ini pada sesama.
Di kehidupan sebelumnya pun, militer berjuang mati-matian melindungi warga sipil dari serangan monster. Sayangnya, kebaikan mereka dibalas pengkhianatan oleh orang-orang egois yang justru mereka selamatkan sendiri. Akibat konspirasi berbagai faksi licik, kejayaan militer akhirnya runtuh dan mereka pun dibubarkan paksa. Kupikir pemberian mereka selesai, namun komandan itu malah memberiku sepucuk pistol beserta banyak amunisi. Setelah berpisah jalan, kami akhirnya sampai di puncak gunung, namun kolam itu tampak kosong melompong. Hanya tersisa pecahan cangkang misterius. Sepertinya informasi dari si ninja memang benar adanya. Telur naga itu telah menetas, dan melahap habis seluruh buah evolusi yang ada di tempat ini. Karena tak ada lagi yang bisa diambil, tak ada alasan bagiku untuk berlama-lama di sini. Kami pun segera turun, namun di kaki gunung, gerombolan zombie liar mulai tampak mendekat. Aku tak akan kembali dengan tangan hampa, karena telur itu nyata, aku harus melacak keberadaannya. Tiba-tiba Raja Zombie di sisiku memberi isyarat bahwa ada sekelompok manusia dalam jarak 500 meter. Sebagai zombie tingkat lanjut, dia kini mampu berkomunikasi denganku layaknya seorang prajurit setia. Indera penciuman zombie sangat tajam, dia mendeteksi ada 10 orang yang sedang menuju ke arah kami. Setelah menimbang sejenak, kuberikan perintah mutlak, saat mereka sampai, habiskan dan mangsa mereka semua. Berdasarkan data si pria berkacamata, kelompok ini pastilah pasukan bayaran dari perusahaan Monarch yang licik. Strategiku sudah matang, dan benar saja, seorang pria dan wanita berlari ke arah kami dengan wajah pucat. Belum sempat bereaksi, mereka langsung disergap dan tewas di tangan Raja Zombie yang sudah bersembunyi. Mereka mati tanpa menyadari apa yang terjadi, dan yang mengejutkan, dua zombiku mulai berevolusi kembali. Rupanya kedua orang tadi adalah pengguna kemampuan khusus yang memiliki energi tinggi bagi para zombie. Saat rasa senang menyelimutiku, Raja Zombie memperingatkan bahwa sisa rombongan lainnya telah tiba. Segera kuperintahkan zombie yang sedang berevolusi dan zombie tingkat tinggi lainnya untuk bersembunyi di kegelapan. Para pendatang ini adalah pengguna kemampuan, jadi aku harus mengatur strategi agar mereka tak curiga. Tak butuh waktu lama bagi kelompok itu untuk muncul, dipimpin oleh seorang pria asing yang terlihat tangguh. Anak buah si pria pirang itu langsung menodongkan moncong pistolnya tepat ke arah kepalaku. Dia melangkah maju dengan angkuh, bersiap melakukan interogasi paksa kepadaku di tengah hutan sunyi ini. Dia merasa sangat percaya diri, namun nyalinya langsung ciut saat melihat mataku yang tetap tenang. Tatapanku padanya penuh penghinaan, persis seperti sedang menatap seonggok mayat yang tidak berharga. Firasat buruk menyergap hatinya hingga dia memberi perintah tembak, namun sang Raja Zombie langsung melindungi kami. Tubuh raksasanya menjadi perisai kokoh, dentingan peluru yang mengenainya terdengar seperti besi yang saling beradu. Tanpa luka sedikit pun. Pria pirang dan kelompoknya seketika terperangah melihat kekuatan mengerikan tersebut. Apa ini zombie normal? Teriaknya panik, sementara sang penguasa sudah melesat tinggi di udara. 3 orang langsung hancur seketika saat dia menerjang brutal ke arah kelompok pria pirang itu. Satu persatu nyawa melayang di tangan sang Raja Zombie, membuat pria pirang itu gemetar ketakutan. Dalam kepanikan luar biasa, dia memerintahkan seluruh pengguna kemampuan di timnya untuk segera menyerang balik. Seorang pria maju ke depan, memanggil ribuan tanaman merambat yang menjalar ganas di sekeliling tubuhnya. Sang Raja Zombie terjerat seketika, membuat si pengendali tanaman tersenyum sombong demi mendapat pujian. Dia merasa menang, tapi detik berikutnya angin puyuh dahsyat meledak dari arah sang ninja misterius. Seluruh jeratan tanaman itu pun terpotong habis, membebaskan sang Raja Zombie dari kekangan yang sia-sia. Tanpa ampun, sang Raja Zombie menerkam si pengendali tanaman bahkan sebelum dia sempat menyadari mautnya. Kepalanya hancur sekali pukul. Aku pun ikut merangsek maju melakukan kerjasama dengan sang Raja Mayat. Kami menyapu bersih semua anak buah pria pirang itu, hingga posisinya benar-benar terjepit tanpa harapan. Si pirang berniat kabur, namun aku memerintahkan Raja Zombie untuk menangkapnya tanpa perlu membunuhnya dahulu. Sekali lompat, Raja Zombie sudah berada di belakangnya dengan tangan raksasa yang siap mencengkeram mangsanya. Terdesak, si pirang mengaktifkan pelindung sisik di seluruh tubuhnya dalam sekejap mata demi bertahan hidup. Dia pikir bisa selamat, tapi teriakan memilukan justru pecah saat Raja Mayat menyerangnya dengan brutal. Raja Mayat yang cerdas itu mencabut paksa sisik dan merobek lengannya hingga hancur berkeping-keping. Dengan sisik yang habis dikuliti, dia diseret ke hadapanku dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan sekarat. Bicaralah jika ingin hidup, apa sebenarnya tujuan kalian mencariku di tempat terkutuk seperti ini? Atau kau ingin jadi santapan zombie? Ancamku, membuat pria pirang itu menangis memohon ampunan. Dia mengaku ada pengguna kemampuan waktu yang mengawasi kekuatanku dalam mengendalikan pasukan zombie ini. Mereka mengira aku adalah sang pewaris darah leluhur yang mampu memerintah seluruh zombie yang ada. Korporasi Monarch sangat menginginkanku, itulah alasan mereka ingin menangkapku untuk dijadikan aset berharga mereka. Aku bertanya soal telur naga yang hilang, apakah kelompok mereka yang telah mencurinya dari sana? Demi nyawanya, pria pirang itu pun mulai membeberkan rahasia lokasi telur naga yang sangat berharga. Telur naga itu ternyata sudah diamankan oleh rekan-rekannya di puncak gunung arah jam 1 sekarang. Dia mencoba menjilat agar aku mengampuninya, namun aku sama sekali tidak berniat melepaskan bajingan itu. Saat dia merasa aman, sang Raja Zombie langsung merobek lehernya hingga dia tewas secara mengenaskan. Senyum sinis tersungging di bibirku, tak ada kata ampun bagi sampah negara seperti mereka semua. Di kehidupan lalu, Korporasi Biokimia Monarch telah menjajah hampir separuh wilayah Huaxia milik kita tercinta. Cina hampir menjadi koloni mereka, dan aku bersumpah akan membantai setiap sampah yang aku temui.
Telur naga itu akan sangat membantuku. Lalu aku memanggil kembali zombie-zombie yang sedang bersembunyi tadi. Mayat para pengguna kemampuan ini cukup untuk membuat zombie terakhirku berevolusi menjadi sosok yang mengerikan. Dengan 4 pelayan tingkat tinggi, merebut telur naga itu akan menjadi jauh lebih mudah bagiku. Setelah pesta daging itu berakhir, kami bergerak cepat menuju puncak gunung yang dituju tanpa keraguan. Benar saja, saat mendekati puncak terlihat sekelompok pria bersenjata lengkap yang sedang berjaga-jaga di sana. Ternyata para prajurit wanita Cina yang sempat membantu kami sedang ditodong senjata oleh para bajingan. Kelompok sampah itu bersiap mengeksekusi mereka, maka aku segera memberi perintah maut pada pasukanku. Habisi semua orang itu kecuali para wanita. Perintahku tegas pada keempat raja zombie yang haus darah. Kini keempat zombiku telah berevolusi menjadi raja setelah melahap banyak energi dari pengguna kemampuan hebat. Dalam kegelapan malam, kecerdasan mereka yang setara manusia mulai menebar teror yang sangat mematikan. Jeritan mengerikan itu menyadarkan mereka akan kehadiran 4 raja zombie. Fokus mereka teralihkan sepenuhnya dari para prajurit wanita. Senjata api menyalak memuntahkan peluru panas. Namun bagi para raja zombie, serangan remeh itu bukan lagi ancaman berarti. Dari puluhan orang di puncak gunung, hanya tersisa segelintir nyawa. Menyadari maut di depan mata, keputusasaan mulai melanda. Mereka lari tunggang langgang menuruni gunung, namun langkah mereka terhenti tepat di hadapanku dan Li Ninja. Diselimuti amarah dan ketakutan yang membutakan, kelompok orang ini bahkan tak sudi melirik ke arah kami. Mereka langsung melepaskan tembakan membabi buta. Di saat itulah, para prajurit wanita menyadari kehadiran kami di sana. Mereka mengira kami hanyalah warga sipil yang tersesat dan ingin menolong. Namun sedetik kemudian, mereka semua membatu. Secara mengejutkan, aku menangkap peluru dengan tangan kosong. Li Ninja yang mereka remehkan pun mulai menunjukkan taringnya. Pusaran energi putih meledak dari tubuhnya, menghempaskan musuh hingga jatuh mengenaskan ke dasar jurang yang dalam. Sisa-sisa dari mereka tak punya kesempatan untuk lari. Pasukan zombie yang datang langsung melumat mereka tanpa ampun. Para prajurit wanita itu terkesiap menyadari bahwa kami adalah para awakener. Padahal sebelumnya, mereka menganggap kami manusia biasa. Kebaikan mereka membiarkan kami pergi terasa sangat naif. Kejutan memuncak saat 4 raja zombie itu berdiri tegak di belakangku. Mereka membungkuk penuh hormat. Ya, monster-monster mengerikan yang ditakuti dunia ini hanyalah bawahan setiaku yang patuh. Tatapan para prajurit itu kini penuh dengan kekaguman sekaligus ketakutan. Dengan kekuatan sedahsyat ini, siapa yang berani melawan? Militer sekalipun takkan berani memprovokasi kami. Sambil gemetar, mereka mendekat untuk berterima kasih sekaligus bertanya penuh keheranan. Kecurigaan terpancar jelas dari wajah mereka. Operasi ini sangat rahasia, seharusnya tak ada satupun orang luar yang tahu. Aku tersenyum tipis melihat keraguan mereka, lalu menjelaskan bahwa kami baru saja membereskan sekelompok orang dari korporasi Monar. Karena mereka mencoba menyerangku, aku menghabisi mereka. Demi nyawa, mereka membocorkan rahasia besar ini kepadaku. Aku datang hanya untuk memastikan keadaan. Tak menyangka akan menemukan kalian terjebak. Wajah para prajurit itu semakin memucat. Terungkaplah kebenaran pahit. Telur naga itu mereka temukan, namun laporan hanya diberikan secara rahasia kepada Menteri Gu. Saat konfirmasi dilakukan, Menteri Gu sendirilah yang memerintahkan mereka untuk menyerahkan harta karun legendaris itu sekarang. Begitu telur naga berpindah tangan, pengkhianatan terjadi. Kelompok misterius itu justru berbalik ingin menghabisi nyawa mereka semua. Jelas sudah, Menteri Gu telah menusuk mereka dari belakang demi ambisi pribadinya yang gelap dan sangat licik. Menteri Gu? Aku menyela pembicaraan dengan nada dingin. Siapa sebenarnya nama lengkap pria yang kalian agungkan itu? Gu Jichao, jawab mereka. Ternyata dia adalah Gu Tusi. Anjing setia sekaligus kacung dari organisasi gelap Monaf. Dia sudah lama menjual jiwanya pada negara asing, ucapku sinis. Sejak bergabung dengan keluarga Phil, dia berubah menjadi iblis. Entah ritual apa yang dia jalani, hingga mampu membangkitkan 3 kekuatan mengerikan dan membantai banyak awakener berbakat di Cina. Di wilayah timur, reputasinya sangat gelap. Bahkan sang Ratu Es, Shen Bingyan, hampir tewas secara tragis di tangannya. Para prajurit wanita itu semakin bingung, dan bertanya bagaimana aku tahu semuanya. Namun, aku tak berminat memberikan penjelasan. Aku segera mengalihkan pembicaraan. Mereka pun akhirnya percaya karena pengkhianatan malam ini adalah bukti nyata dari kata-kataku. Hanya Menteri Gu yang tahu rencana ini. Ngomong-ngomong, di mana telur naga yang kalian dapatkan sebelumnya? Pertanyaanku seketika membuyarkan lamunan mereka. Dengan nada gemetar, salah satu prajurit menceritakan kejadian luar biasa yang sebenarnya. Ternyata telur itu telah menetas menjadi seorang gadis kecil. Namun secara misterius, dia menghilang sesaat setelah proses penyerahan. Aku tertegun sejenak. Berubah menjadi manusia, padahal awalnya aku berharap bisa menjadikannya peliharaan legendaris yang sangat hebat. Kesempatan emas itu pun sirna. Aku membiarkan para raja zombie melahap sisa mayat, lalu bersiap untuk segera pergi. Saat hendak menuruni gunung, mereka memanggilku. Ketakutan akan maut membuat mereka tak berani kembali ke markas militer. Kembali berarti masuk ke lubang buaya. Wu Jichao adalah komandan operasi, dia pasti sudah menyiapkan jebakan maut. Tanpa bukti, suara mereka takkan didengar. Di dunia yang hancur ini, mereka tak punya tempat berlindung yang aman. Kekuatanku yang mutlak adalah satu-satunya harapan mereka. Aku menatap mereka dengan senyum mengejek yang terasa sangat dingin.
Kalian tahu kembali berarti mati. Tapi ingat satu hal, aku tidak butuh orang yang tak berguna di tempatku. Patuhilah perintahku tanpa syarat apapun, atau aku sendiri yang akan mengusir kalian tanpa rasa belas kasihan. Setelah mereka berjanji setia, kami pun bergerak kembali menuju markas untuk menyusun rencana besar yang selanjutnya. Sesampainya di sana, aku segera mendandani para raja zombie. Kecerdasan mereka kini sudah setara dengan manusia normal pada umumnya. Agar tidak terlalu mencolok, aku memakaikan mantel, topi, dan kacamata hitam. Penyamaran yang sempurna bagi sang monster pembantai. Sekilas, takkan ada orang yang curiga. Namun di tengah kepuasanku, ponselku tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari Shen Binyan. Wajahku langsung menggelap saat mendengar laporan itu. Ternyata, sudah ada 10 orang lebih yang berhasil membangkitkan kekuatan mereka. Namun, separuh dari mereka justru berniat membelok ke Gilda. Bahkan mereka yang belum punya kemampuan pun ingin ikut bergabung. Mereka merasa kekuatanku takkan cukup untuk melindungi mereka dari serbuan zombie ataupun monster buas yang terus mengancam nyawa. Demi rasa aman semu, mereka memilih berkhianat. Maka, dengan dingin aku memberikan peringatan terakhir melalui sambungan telepon Sembinian. Katakan pada mereka, siapapun yang berani menginjakan kaki di Gilda itu, hanya satu takdir yang menanti mereka kematian. Tanpa sepatah kata pun, Sembinian langsung memutus pangku. Setelah merenung cukup lama, aku memutuskan untuk segera bergerak. Gedung Wuxin adalah tujuanku untuk menghentikan segala kekacauan ini. Tanpa gertakan nyata, mereka akan merasa tak terkalahkan. Aku pun membawa 2 raja zombie untuk memberi mereka pelajaran berharga. Sesampainya di gedung Watson, indera tajam raja zombie di sampingku langsung bereaksi hebat. Dia mencium aroma amis darah segar. Bukan hanya satu, tapi beberapa pengguna kekuatan telah tewas mengenaskan. Darah mereka masih baru, menandakan pembantaian baru saja terjadi. Kini dengan evolusi mereka, para raja zombie bisa membedakan aroma manusia biasa dan pengguna kekuatan dengan sangat mudah. Firasat buruk menghantuiku. Apa Wayan telah diserbu musuh? Aku segera menghubungi Sembinian, namun tetap tidak ada jawaban sama sekali. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Tanpa ragu, aku memerintahkan 2 raja zombie untuk mendobrak masuk dengan kekuatan penuh. Orang-orang di lobi terperanjat melihat 2 sosok tinggi misterius berjubah panjang tiba-tiba menerjang masuk ke dalam gedung tersebut. Mereka segera memberondongkan peluru, mengincar kepala demi membunuh seketika. Namun, mereka meremehkan